Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 641, Mengapa Perlu Orang Lain Bertindak, Aku Sendiri Sudah Cukup. Tentu saja, saat Yang Xiaotian memurnikan pasir waktu, dia juga secara bersamaan memakan buah dewa takdir untuk dikultivasikan. Oleh karena itu, seiring tubuh surgawi abadi ditingkatkan, tubuh surgawi takdir surga purba Yang Xiaotian juga ikut meningkat. Maka dari itu, kekuatan Yang Xiaotian terus meningkat. Pada saat Yang Xiaotian tiba di Gunung Dewa Sumeru di Jinzhou, tubuh dewa abadinya akhirnya berhasil menembus hingga tingkat ke-7. Akan tetapi, setelah melihat Gunung Suci Sumeru, Yang Xiaotian menghentikan sementara kultivasi tubuh suci abadinya. Meskipun Gunung Sumeru surgawi disebut gunung, sebenarnya gunung itu terbentuk dari puluhan ribu puncak. Di antara puluhan ribu puncak ini, terdapat banyak kekuatan sekte Buddha. Jadi, ketika Yang Xiaotian memasuki pegunungan Sumeru, dia bertemu banyak pengikut sekte Buddha di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian tiba di puncak utama pegunungan Sumeru, Gunung Sumeru Surgawi. Gunung Sumeru Surgawi merupakan puncak tertinggi di jajaran gunung itu, menjulang tinggi hingga ke awan. Ketika Yang Xiaotian tiba, banyak pengikut sekte Buddha bersama dengan pengikut dari sekte lain juga telah mendaki Gunung Suci Sumeru. Gunung Suci Sumeru memiliki warisan sang penguasa langit dan bumi, dan karenanya, banyak pengikut dari berbagai kekaisaran besar datang setiap hari untuk mencoba peruntungan mereka, dengan harapan memperoleh warisan sang penguasa langit dan bumi. Yang Xiaotian terbang menuju puncak gunung. Ketika ia mencapai tengah gunung, ia menjumpai sebuah lapangan luas, tempat banyak murid dari berbagai kerajaan besar berkumpul di depan sebuah prasasti batu besar. Prasasti batu besar ini, berdiri setinggi beberapa puluh meter, diselimuti cahaya surgawi. Langit dan bumi bersinar bersama. Pada prasasti itu, seseorang telah menggunakan pedang ki tertinggi untuk menuliskan kata-kata, langit dan bumi bersinar bersama. Melihat prasasti itu, Yang Xiaotian berjalan santai mendekatinya. Sebelum datang, dia telah melakukan penyelidikan dan mempelajari tentang Gunung Suci Sumeru. Prasasti surgawi, langit dan bumi bersinar bersama, ini ditinggalkan oleh penguasa langit dan bumi. Di dalam 4 kata ini tersimpan misteri pedang yang tak terhitung jumlahnya yang diwariskan oleh sang penguasa langit dan bumi. Siapapun yang mampu memahami misteri pedang yang terkandung dalam surga dan bumi bersinar bersama, akan menerima suntikan ki langit dan bumi yang ditinggalkan oleh sang dominator. Ini sangat mirip dengan bagaimana dia menerima infus ki kaisar surgawi setelah melewati setiap tingkat ujian kaisar surgawi. Tepat saat Yang Xiaotian mendekati prasasti langit dan bumi dan hendak bertarung dengannya, tiba-tiba terjadi keributan. Seorang pemuda berjubah emas muncul, dikelilingi oleh sekelompok praktisi sekte Buddha yang kuat. Putra Dewa Sumeru telah tiba. Putra Dewa Sumeru, dalam beberapa abad terakhir, telah memahami misteri ki pedang yang terbungkus dalam kata-kata, surga, dan bumi, pada prasasti dewa. Bakatnya tinggi, tak tertandingi dalam sejarah dan bersinar hingga hari ini. Memang, bahkan Kaisar Langit awal yang agung hanya dapat memahami kata-kata, langit, dan bumi, dari prasasti surgawi. Sungguh disayangkan bahwa putra Dewa Sumeru tidak berpartisipasi dalam perang keilahian ini, jika tidak, dia pasti akan mengklaim tempat pertama. Kerumunan itu ramai dengan percakapan. Putra Dewa Sumeru. Mendengarkan diskusi tersebut, Yang Xiaotian menyadari siapa pemuda ini. Chen Zongzi, putra dewa dari Sekte Dewa Sumeru. Dikabarkan bahwa Sekte Sumeru Surgawi merupakan warisan yang ditinggalkan oleh salah seorang murid nominal penguasa langit dan bumi dan, setelah jutaan tahun berkembang, sekarang menjadi kekuatan tertinggi di Jinzhou. Pengaruh Sekte Sumeru Surgawi bahkan melampaui kekaisaran manapun di Jinzhou. Dan Chen Zongzi, putra Dewa Sumeru, diakui sebagai orang nomor 1 di antara generasi muda di Jinzhou. Alasan mengapa dia tidak ikut serta dalam perang keilahian masih belum diketahui. Ketika dia sendiri ikut serta dalam perang keilahian, banyak master sekte menyatakan penyesalannya karena Chen Zongzi tidak ikut serta. Melihat kedatangan Chen Zongzi, banyak praktisi terampil di tempat kejadian secara otomatis memberi jalan, membungkuk memberi salam kepadanya. Awalnya, banyak ahli yang berdiri di depan prasasti suci, mencoba memahami misterinya, segera minggir, hanya menyisakan Yang Xiaotian di depan prasasti tersebut. Kerumunan orang terkejut melihat Yang Xiaotian masih berdiri di depan prasasti langit dan bumi. Bahkan Chen Zongzi pun merasa terkejut, karena selama beberapa tahun terakhir ini,
setiap kali dia memahami prasasti langit dan bumi, para murid yang hadir secara otomatis akan memberi jalan kepadanya. Kerutan di dahi seorang ahli sekte Dewa Sumeru yang berdiri di belakang Chen Zongzi muncul di wajahnya. Saat dia hendak melangkah maju untuk mengusir Yang Xiaotian, tiba-tiba, di tengah kerumunan, seorang murid menatap Yang Xiaotian dengan penuh semangat, dia adalah alkemis pelindung dewa itu sendiri. Begitu murid itu berbicara, suasana hening sejenak. Semua orang sangat terguncang dan menatap dengan heran pada sosok biru muda yang berdiri di depan prasasti itu. Bahkan ahli sekte Sumeru Surgawi pun terkejut, dan leluhur tua sekte Sumeru Surgawi yang hendak mengusir Yang Xiaotian gemetar karena terkejut. Sejak peperangan yang menyebabkan ia didewakan, siapakah yang tidak mengenal nama sang alkemis pelindung surgawi? 15 takdir kehidupan primordial campuran. 5 buah suci alam semesta primordial. Tubuh surgawi abadi dan tubuh surgawi takdir surga purba, masing-masing merupakan mukjizat di segala zaman. Meskipun orang-orang dari keluarga Tian dan keluarga Zhao telah menyebarkan rumor jauh dan luas, mengatakan Yang Xiaotian merupakan keturunan klan iblis mayat kuno, mereka tidak dapat menutupi kecerdasan Yang Xiaotian yang memukau sepanjang masa. Mendengar bahwa lelaki di hadapannya adalah alkemis pelindung dewa, orang nomor satu dalam perang pendewaan, mata Chen Zongzi terfokus saat dia berkata, "Jadi, kau adalah alkemis pelindung dewa yang terkenal itu." Setelah berkata demikian, dia berkata dengan suara berat, "Ku dengar kau adalah keturunan klan iblis mayat kuno, benarkah?" Yang Xiaotian menoleh untuk menatapnya, "Apa pentingnya aku atau tidak?" Chen Zongzi menatap tajam ke arah Yang Xiaotian, klan iblis mayat kuno telah mendatangkan malapetaka di benua Songtian. Dalam pertempuran di kota Kaisar Surgawi, puluhan leluhur sekte Dewa Sumeru kita tewas di tangan klan iblis mayat kuno. Karena kamu adalah keturunan klan iblis mayat kuno, aku tidak bisa tidak mencari keadilan untuk puluhan leluhur sekte Sumeru Surgawi yang telah meninggal. Dengan itu, Chen Zongzi mengunci Yang Xiaotian. Mendengar Chen Zongzi berbicara dengan sangat jujur tentang mencari keadilan bagi para leluhur sekte Sumeru Surgawi yang telah tiada, Yang Xiaotian tersenyum dingin, "Apakah kau akan mengambil tindakan sendiri, atau semua ahli sekte Sumeru Surgawimu akan bergabung untuk melawanku?" Chen Zongzi menggelengkan kepalanya, "Mengapa orang lain perlu bertindak ketika aku sendiri sudah cukup? Kudengar kehebatanmu dalam bertempur tak tertandingi sepanjang masa, bahwa di tingkat kelima alam suci, kau dapat mengalahkan banyak roh surgawi di tingkat keempat dan kelima. Hari ini, aku, Chen Zongzi, akan menyaksikan sendiri kehebatanmu dalam bertarung." Saat dia bicara, seluruh tubuh Chen Zongzi dipenuhi dengan cahaya surgawi, mengaktifkan semua kekuatan dalam nadi surgawinya. Seketika langit dan bumi bergetar. 168 vena surgawi. Melihat Chen Zongzi telah mengaktifkan 168 vena surgawi, orang banyak pun terkejut. Dalam pertarungan pendewaan pengadilan surgawi sebelumnya, Huang Hao dari klan Kirin Desolate, yang memiliki garis keturunan leluhur Kirin, hanya membuka 120 vena surgawi. Meski begitu, hal itu telah menggemparkan dunia. Dan sekarang, Chen Zongzi, setelah membuka 168 vena surgawi, orang hanya bisa membayangkan keterkejutan di hati mereka yang hadir. Yang Xiaotian juga tidak menyangka Chen Zongzi telah membuka 168 vena surgawi. Bakat seperti itu memang menakjubkan. Terlebih lagi, Chen Zongzi saat ini berada di puncak level roh surgawi 5. Dengan bakatnya, begitu ia berhasil mencapai level 10, ia berpotensi membuka 800 atau bahkan 900 vena surgawi. Tinju Dewa Sumeru. Dengan aktivasi 168 vena dewa dalam sekejap, Chen Zongzi melemparkan pukulan ganas ke arah Yang Xiaotian. Kekuatan pukulan itu merobek udara. Cahaya keemasan meledak. Pada saat itu, semua orang di seluruh pegunungan Sumeru merasakan dahsyatnya kekuatan Sumeru milik Chen Zongzi. Tinju Dewa Sumeru. Mungkinkah putra Dewa Sumeru telah mengambil tindakan? Siapa yang dengan gegabah memprovokasi putra Dewa Sumeru? Banyak sekali ahli dari berbagai sekte di pegunungan Sumeru yang terguncang, masing-masing memandang ke arah Gunung Suci Sumeru dengan heran. Bab 642 memahami prasasti langit dan bumi. Sekte Dewa Sumeru membanggakan banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, namun hanya putra Dewa Sumeru, Chen Zongzi, yang berhasil menguasai tinju Dewa Sumeru hingga mahir. Oleh karena itu, setelah merasakan kekuatan tinju Dewa Sumeru, semua orang segera tahu bahwa Chen Zongzi, putra Dewa Sumeru, telah melancarkan gerakannya.
Alasan mengapa tinju Dewa Sumeru begitu sulit dikuasai terletak pada perlunya memahami kekuatan langit dan bumi dan terus-menerus memadukan kekuatan ini ke dalam kekuatan tinju. Terlebih lagi, tantangannya menjadi lebih besar seiring seseorang maju lebih jauh. Namun demikian, Chen Zongzi telah berhasil mengolah Sumeru Divine Fist ke tingkat ke-11 hanya dalam beberapa abad. Pada tingkat ke-11, Sumeru Divine Fist dapat menggabungkan kekuatan langit dan bumi dari jarak ribuan mil menjadi kekuatan tinju. Ketika tinju Dewa Sumeru dilepaskan ke arah Yang Xiaotian, seolah-olah langit dan bumi dalam radius ribuan mil tengah menekan Yang Xiaotian. Kekuatan surgawi yang mengerikan menyebabkan semua pakar yang hadir mengubah ekspresi mereka. Saat tinju Dewa Sumeru yang dipenuhi dengan kekuatan surgawi yang mengerikan hendak meledakkan Yang Xiaotian, dia langsung mengaktifkan 9 buah suci alam semesta primordialnya yang terkumpul di belakangnya. Kekuatan alam semesta primordial yang merajalela berubah menjadi lautan alam semesta primordial yang luas. Dengan aktivasi tubuh surgawi abadi Yang Xiaotian, cahaya waktu melonjak seperti gelombang besar, menembus surga. Aura eksistensi yang abadi dan tak pernah mati terpancar dari Yang Xiaotian. Saat cahaya waktu membumbung tinggi ke surga, ia benar-benar mengembun menjadi satu rune waktu demi rune waktu lainnya. Rune-rune ini sungguh mempesona. Tepat saat Yang Xiaotian mengaktifkan tubuh surgawi abadinya, Gunung Surgawi Sumeru, yang telah diam selama 10.000 tahun tanpa tanda-tanda aktivitas, tiba-tiba menyemburkan sinar cahaya waktu yang menyilaukan. Pada saat itu, Yang Xiaotian tampak menyatu dengan Gunung Suci Sumeru. Yang Xiaotian adalah Gunung Surgawi Sumeru. Gunung Surgawi Sumeru adalah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian melayangkan pukulan. Tinjunya menembus kekosongan. Suatu kekuatan dari surga menyatu dengan kekuatan pukulannya. Yang Xiaotian berdiri kokoh antara langit dan bumi. Tinju surgawi kegelapan surgawi. Teknik rahasia terkuat dari Kaisar Surgawi Kegelapan Surgawi, salah satu dari 17 Kaisar Pengadilan Surgawi. Kekuatan suci alam semesta primordial yang luas dan kekuatan waktu meraung keluar dari kekuatan tinju surgawi. Ledakan. Tinju surgawi milik keduanya bertabrakan. Langit dan bumi bergetar. Kekuatan yang mengerikan meledak, menyerbu ke arah pusat-pusat kekuatan lain di sekitarnya. Para ahli yang sudah mundur jauh, menyaksikan kekuatan mengerikan yang datang, wajah mereka berubah drastis. Mereka dengan panik membangun kekuatan surgawi, mundur sejauh mungkin. Sedangkan Chen Zongzi, putra Dewa Sumeru, merasa seakan-akan seluruh gunung Dewa Sumeru telah menghantamnya dengan dahsyat, ia terpental mundur, menghantam tanah dengan keras sejauh bermil-mil, darah muncrat deras. Chen Zongzi menatap Yang Xiaotian dengan heran. 9 buah suci alam semesta primordial. Tubuh surgawi abadi alam pencapaian agung. Tinju surgawi kegelapan surgawi. Selama pertempuran penobatan surgawi, Yang Xiaotian jelas berada di tingkat kelima alam suci, dan sekarang, dalam waktu kurang dari setahun, dia telah mencapai tingkat ke-9 alam suci dan bahkan memadatkan 9 buah suci alam semesta primordial. Terlebih lagi, selama pertempuran penobatan dewa, tubuh surgawi abadi Yang Xiaotian baru mencapai alam pencapaian kecil. Dalam waktu kurang dari setahun, ia telah maju ke alam pencapaian agung. Dan bagaimana Yang Xiaotian bisa memiliki tinju surgawi kegelapan surgawi milik Kaisar Surgawi Kegelapan Surgawi? Tinju surgawi kegelapan surgawi merupakan rahasia yang tak tersampaikan dari pengadilan surgawi. Hanya Kaisar Surgawi dan Kaisar Muda dari Istana Surgawi berikutnya yang bisa mempelajarinya. Semua orang menyaksikan dengan tak percaya saat 9 buah suci alam semesta primordial milik Yang Xiaotian dan tubuh surgawi abadinya di alam pencapaian agung terungkap. Tubuh surgawi abadi mencapai alam pencapaian agung setelah menerobos ke tingkat ke-7. Tubuh surgawi abadi di alam pencapaian agung dapat memadatkan kekuatan waktu menjadi rune waktu, dengan kekuatan yang mengerikan dan tak tertandingi. Semua orang hampir tidak percaya bahwa Yang Xiaotian telah menerobos dari alam Sein level ke-5 ke alam ke-9 dalam waktu kurang dari setahun. Jika dia terus berkultivasi seperti ini, siapa di dunia ini yang akan mampu menahan pukulan Yang Xiaotian setelah 100 tahun? Lalu siapakah lawan Yang Xiaotian? Putra Dewa. Pada saat ini, para ahli dari Sekte Dewa Sumeru semuanya bergegas ke sisi Chen Zongzi. Chen Zongzi berdiri dan memberi isyarat kepada semua orang bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu kurang dari setahun, kau akan berhasil menembus ke tingkat ke-9 alam Sein. Suara Chen Zongzi serak, dan saat dia mengatakan ini, darahnya mengalir deras dan, sambil batuk, dia memuntahkan seteguk darah lagi.
Chen Zongzi tidak dapat menyembunyikan rasa takut di hatinya. Ia terlahir dengan tubuh surgawi ganda, dan kemudian mengolah tubuh surgawi Sumeru. Pertahanan tubuh jasmaninya dikatakan tak terkalahkan, namun ia tetap tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Yang Xiaotian. Sekarang Yang Xiaotian hanya berada di level ke-9 Saint Realm dan sudah begitu kuat, bagaimana jika dia berhasil menembus Divine Spirit Realm? Lalu apa yang akan kita lakukan? Pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Sumeru di tingkat ke-10 alam roh surgawi menatap Yang Xiaotian dengan niat membunuh. Yang Xiaotian, dalam pertempuran di kota Kaisar Surgawi, ketiga muridku dibunuh oleh klan setan mayat kuno. Hari ini, aku akan membalas dendam untuk murid-muridku. Saat kata-kata ini diucapkan, dia hendak bergerak. Akan tetapi, tepat saat tetua itu hendak menyerang, Chen Zongzi mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Tetua Cheng, mari kita kembali dulu. Dengan kekuatan tempur Yang Xiaotian yang mengerikan, bahkan tetua Cheng di alam roh surgawi tingkat ke-10 mungkin tidak akan mampu membunuh Yang Xiaotian. Pada akhirnya, Chen Zongzi memimpin para ahli dari Sekte Sumeru Divine dan segera berangkat. Yang Xiaotian mengalihkan pandangannya ke orang-orang kuat yang hadir, apakah ada orang lain yang ingin bergerak. Yang Xiaotian memiliki pedang surgawi penembus langit dan pedang dewa biru di tubuhnya. Awalnya, beberapa orang, seperti Chen Zongzi, memiliki ide untuk menggunakan dalih membunuh keturunan klan iblis mayat kuno untuk melenyapkan Yang Xiaotian, tetapi sekarang tidak ada yang berani bergerak. Yang Xiaotian menoleh, tatapannya sekali lagi tertuju pada prasasti langit dan bumi. Dengan kepergian Chen Zongzi dan yang lainnya, Sekte Sumeru Divine mungkin akan segera mengirimkan sejumlah besar individu kuat, jadi dia harus segera memahami misteri Ki Pedang di prasasti langit dan bumi. Dikatakan bahwa untuk mendapatkan warisan penguasa langit dan bumi, seseorang harus memahami prasasti langit dan bumi secara menyeluruh. Pandangan Yang Xiaotian tertuju pada karakter, surga, di prasasti langit dan bumi. Karakter, surga, dari prasasti langit dan bumi berisi 10.000 Ki Pedang. Individu terkuat dari klan panjang di era kuno, Yang Mulia Naga Agung, telah menghabiskan waktu sebulan penuh untuk sepenuhnya memahami karakter, surga, dan dia adalah yang tercepat dalam sejarah untuk melakukannya. Akan tetapi, Yang Xiaotian tidak punya waktu sebulan untuk memahaminya. Sekte Sumeru Surgawi terletak di dalam pegunungan Sumeru, dan dalam waktu kurang dari sehari, sejumlah besar ahli dari Sekte Sumeru Surgawi mungkin akan tiba. Oleh karena itu, dia harus memahami secara penuh dan menyeluruh keempat karakter prasasti langit dan bumi dalam satu hari. Di mata Yang Xiaotian, karakter, surga, yang awalnya biasa saja mulai melepaskan untaian Ki Pedang. Tak lama kemudian, seluruh 10.000 pedang Ki di dalam karakter, surga, terbang keluar. Biasanya, para jenius Dao Pedang yang merenungkan karakter, surga, bahkan jika mereka melakukannya selama 100 tahun, tidak dapat melihat semua 10.000 helai Ki Pedang di dalamnya. Namun sekarang, hanya dalam beberapa tarikan napas, semua 10.000 helai Ki Pedang di dalam karakter, surga, muncul di depan mata Yang Xiaotian. Namun, melihat 10.000 pedang Ki di dalam karakter, surga, hanyalah langkah pertama. Bagian tersulitnya adalah memahami sepenuhnya misteri di dalam 10.000 untaian pedang Ki ini. Di mata Yang Xiaotian, 10.000 helai Ki pedang ini perlahan mulai berubah. Pedang Ki ini bukan lagi pedang Ki, melainkan menjadi berjuta-juta benda di dalam langit dan bumi. Saat pedang Ki berubah, karakter, surga, di dalam prasasti langit dan bumi mulai memancarkan lapisan cahaya pedang. Cahaya pedang ini menerangi gunung suci Sumeru. Melihat Yang Xiaotian berdiri di depan prasasti langit dan bumi, bahkan sebelum waktu minum teh berlalu, dan menyaksikan karakter, langit, tiba-tiba memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan, para individu kuat di sekitarnya tercengang. Banyak tetua di alam roh surgawi memikirkan sesuatu dan benar-benar terkejut. Ini tidak mungkin. Bab 643, Keluarga Zhao keluar dengan kekuatan penuh. Di era kuno, Yang Mulia Naga Agung membutuhkan waktu 1 bulan untuk memahami karakter, surga. Rekor ini telah dipertahankan selama puluhan juta tahun. Itu belum pernah terlampaui. Beberapa ratus tahun yang lalu, putra Dewa Sumeru Chen Zongzi memahami karakter, surga, dalam 1 bulan dan 3 hari, mengguncang sejuta kerajaan. Karena itu, putra Dewa Sumeru Chen Zongzi dihormati sebagai jenius nomor 1 di Jinsu. Beberapa bahkan percaya bahwa Chen Zongzi suatu hari nanti mungkin mencapai ketinggian Yang Mulia Naga Agung. Namun sekarang,
Yang Xiaotian telah memahami karakter surga dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Karakter untuk surga melepaskan lapisan-lapisan ki pedang, sebuah fenomena setelah memahami berbagai macam ki pedang dari karakter tersebut. Ketika pedang ki dari karakter surga pada prasasti langit dan bumi meledak, kecemerlangan prasasti itu melonjak, memperlihatkan untaian ki langit dan bumi, masing-masing mengalir ke dalam dan berubah menjadi kekuatan suci di dalam tubuh Yang Xiaotian. Menyaksikan ki langit dan bumi merasuki Yang Xiaotian, sekelompok leluhur kuno memasang ekspresi rumit, merasa iri, cemburu, takut, dan kagum sekaligus. Banyak jenius pedang Dao menghabiskan seluruh hidup mereka tidak mampu memahami huruf surga atau menerima aliran ki langit dan bumi, namun Yang Xiaotian berhasil mencapainya dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Diresapi dengan ki langit dan bumi bermanfaat lebih dari sekadar meningkatkan kultivasi seseorang. Itu akan membuat pemahaman tentang kekuatan langit dan bumi jauh lebih mudah di masa mendatang. Chen Zongzi berhasil menguasai jurus tinju Dewa Sumeru dan mencapai tingkat ke-11 hanya dalam waktu ratusan tahun, semua itu karena dia telah memahami karakter, surga, dan bumi pada prasasti dewa. Di bawah infus ki langit dan bumi, Yang Xiaotian, yang berada di puncak tahap pertengahan lapisan ke-9 alam suci, membuat terobosan lain, maju ke tahap akhir lapisan ke-9 alam suci. Melihat terobosannya sendiri ke tahap akhir lapisan ke-9 alam suci, Yang Xiaotian dengan senang hati mengalihkan perhatiannya ke karakter tanah. Karakter bumi mengandung lebih banyak ki pedang, yakni 100.000 ki pedang. Jika dia bisa memahami 100.000 pedang ki dari karakter bumi, dia akan menerima lebih banyak ki langit dan bumi yang mengalir masuk. Mungkin saat itu, dia akan mampu menembus lapisan ke-10 alam suci dengan sekali jalan. Yang Xiaotian mulai dengan sepenuh hati memahami 100.000 pedang ki dalam karakter bumi. Saat dia memahaminya, 100.000 pedang ki dalam karakter bumi mulai terbangun. Sama seperti huruf surga, untaian ki pedang mulai muncul satu demi satu. Dan berita bahwa Yang Xiaotian telah benar-benar memahami karakter surga menyebar dengan cepat. Chen Zongzi dan sejumlah ahli dari Sekte Sumeru Divine belum lama pergi dari Gunung Sumeru Divine ketika mereka mendengar berita itu. Setelah mengetahui bahwa Yang Xiaotian telah memahami huruf surga, amarah dan darah yang tertahan dalam diri Chen Zongzi kembali meluap, dan dia memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Katanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kala itu, ia membutuhkan waktu 1 bulan dan 3 hari untuk memahami huruf surga, sebuah prestasi yang begitu mencengangkan hingga mengguncang langit, mengejutkan Kaisar Langit awal yang agung dan banyak Raja Langit. Dan sekarang, sudah berapa lama Yang Xiaotian menggunakannya? Dia baru saja meninggalkan Gunung Suci Sumeru ketika, dalam waktu sesingkat itu, Yang Xiaotian berhasil memahaminya. Bukan hanya Chen Zongzi yang tidak mempercayainya, para ahli dari Sekte Sumeru Divine juga tidak percaya. Roh surgawi dari alam dewa 10 lapis yang sebelumnya bersumpah untuk membunuh Yang Xiaotian demi membalaskan dendam ketiga muridnya berkata dengan serius, kita tidak bisa membiarkan Yang Xiaotian ini terus memahami prasasti langit dan bumi. Dia adalah keturunan dari klan iblis mayat kuno. Jika dia berhasil memahami prasasti langit dan bumi, lalu mewarisi kekuasaan langit dan bumi, maka itu akan menjadi malapetaka besar bagi dunia. Leluhur lainnya berkata dengan sungguh-sungguh, memang, jika Yang Xiaotian memperoleh warisan kekuasaan langit dan bumi, maka klan iblis mayat kuno akan mampu menguasai dunia. Pada saat itu, dunia akan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Kita harus kembali sekarang dan meminta pemimpin sekte dan yang lainnya untuk bergerak. Bunuh Yang Xiaotian. Chen Zongzi mengerutkan kening, kita akan membicarakannya saat kita kembali. Saat Chen Zongzi dan yang lainnya kembali ke aula utama Sekte Sumeru Divine, mereka mendapati pemimpin sekte dan sekumpulan leluhur kuno tengah berkumpul, membahas masalah Yang Xiaotian. Jelas, berita tentang Yang Xiaotian yang menafsirkan prasasti langit dan bumi juga telah membuat khawatir pemimpin sekte dan para ahli Sekte Sumeru Divine. Tuan, Chen Zongzi menghampiri aula besar dan membungkuk pada pemimpin Sekte Sumeru Divine Sek, Xiebi. Zongzi, kamu baik-baik saja. Ekspresi Xiebi melembut ketika dia melihat Chen Zongzi kembali dan bertanya. Tuan, saya baik-baik saja. Chen Zongzi menggelengkan kepalanya dan kemudian duduk di kursinya. Bagaimana menurutmu tentang Yang Xiaotian yang menafsirkan prasasti langit dan bumi, Zongzi? Xiebi bertanya pada Chen Zongzi. Chen Zongzi ragu sejenak, lalu berkata,
Yang Xiaotian berhasil memahami karakter surga dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Bakat marsial daunnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika dia terus menafsirkannya, saya khawatir dia mungkin benar-benar dapat memahami keempat karakter surga dan bumi yang megah. Perasaan berat merasuki hati setiap orang di aula besar itu. Mereka semua paham apa arti memahami sepenuhnya keempat karakter surga dan bumi dalam kemegahan. Kita tidak bisa membiarkan Yang Xiaotian menerima warisan penguasa langit dan bumi. Seorang leluhur alam dewa surgawi berbicara dengan serius, apapun yang terjadi, Yang Xiaotian adalah keturunan dari klan iblis mayat kuno. Jika dia menerima warisan penguasa langit dan bumi, dunia pasti akan jatuh ke dalam kekacauan besar. Tepat sekali, pendiri sekte Dewa Sumeru kita adalah murid bernama penguasa langit dan bumi. Warisan penguasa langit dan bumi adalah milik sekte Dewa Sumeru kita. Leluhur alam dewa surgawi lainnya berkata dengan serius, dengan cara apapun, kita tidak bisa membiarkan Yang Xiaotian mendapatkannya. Dengan bakat Zongzi, setelah beberapa ratus tahun lebih menafsirkan, dia pasti akan mampu memahami sepenuhnya empat karakter prasasti langit dan bumi. Ekspresi Xie berubah-ubah. Tentu saja, dia tidak ingin warisan penguasa langit dan bumi jatuh ke tangan orang luar. Tepat seperti yang dikatakan leluhur, warisan penguasa langit dan bumi seharusnya menjadi milik sekte Sumeru surgawi mereka. Akan tetapi, jika mereka bergerak untuk menghentikannya, itu sama saja dengan menyinggung Yang Xiaotian. Jika mereka tidak mampu menekan Yang Xiaotian dan mengingat bakatnya yang mengerikan, begitu kekuatannya tumbuh, itu akan menjadi bencana bagi sekte Sumeru Divine. Bahkan mungkin mengarah pada kehancuran sekte tersebut. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, seorang tetua dari sekte Sumeru Divine masuk, melaporkan, pemimpin sekte, kami baru saja menerima berita, Zhao Yun dari keluarga Zhao telah memimpin sekelompok besar ahli bergegas menuju pegunungan Sumeru. Oh, Zhao Yun. Mata Xie berbinar. Ya, para ahli keluarga Zhao telah meninggalkan sarang mereka dengan kekuatan penuh, bersumpah untuk membunuh Yang Xiaotian. Mereka akan dapat mencapai pegunungan Sumeru dalam sehari. Jika Yang Xiaotian melanjutkan penafsirannya tentang prasasti langit dan bumi, kali ini dia tidak akan bisa melarikan diri. Tetua itu berkata sambil tersenyum. Alis Xie mengendur sepenuhnya, dan sambil tersenyum, dia berkata, karena keluarga Zhao sudah bergerak, mari kita duduk santai dan menikmati pertunjukan ini. Dengan datangnya keluarga Zhao, kematian Yang Xiaotian sudah pasti. Dia tidak percaya bahwa Yang Xiaotian dapat sepenuhnya menafsirkan keempat karakter prasasti langit dan bumi dalam satu hari. Memang benar, seperti yang dilaporkan oleh sesepuh sekte Sumeru Divine, keluarga Zhao yang bertekad membunuh Yang Xiaotian telah mengerahkan kekuatan penuh. Pesawat udara keluarga Zhao terbang menuju pegunungan Sumeru dengan kecepatan yang sangat cepat. Zhao Yun berdiri di haluan pesawat udara, tatapannya dingin dan tegas, diikuti oleh ratusan ribu ahli keluarga Zhao, yang semuanya terkenal selama bertahun-tahun. Keluarga Zhao sudah ada sejak zaman kuno dan merupakan keluarga terkuat di Jinsu. Fondasi mereka jauh melampaui banyak klan super di benua Zongtian. Kita masih terlalu lambat, kata Zhao Yun. Meskipun pesawat udara keluarga Zhao luar biasa cepat dan ditenagai oleh batu roh premium dengan kekuatan penuh, dia masih menganggapnya terlalu lambat. Teringat saat di kompetisi aula apoteker ketika Yang Xiaotian membunuh muridnya, Zhao Dingyi, dia berharap dia bisa menghancurkan Yang Xiaotian sampai mati sekarang juga. Bab 644 tampaknya langit dan bumi akan menghasilkan dominator kedua. Kompetisi aula apoteker menelan lebih banyak nyawa daripada sekadar Zhao Dingyi. Banyak apoteker dari keluarga Zhao juga terbunuh dalam pertempuran ini. Pertempuran ini menyebabkan jatuhnya 100 apoteker bintang 7 dan bintang 8 serta satu dewa pengobatan bintang 9 dari keluarga Zhao. Ketika berita itu sampai ke keluarga Zhao, mereka kesal karena tidak bisa melahap darah dan daging Yang Xiaotian. Yang membuat Zhao Yun makin menggertakkan giginya adalah berita kekalahannya terhadap Yang Xiaotian sudah menyebar, dan dia beserta keluarga Zhao sudah menjadi bahan tertawaan seantero benua Zongtian. Prestisenya sebagai dewa obat badai telah merosot. Beberapa orang bahkan mengejeknya dengan sebutan dewa pengobatan angin semilir, dan yang lainnya menjulukinya dewa pengobatan ayam liar. Zhao Yun berdiri di haluan kapal, niat membunuhnya semakin kuat semakin dia memikirkannya. Lebih cepat lagi. Zhao Yun berteriak dengan marah. Saat sejumlah besar ahli dari keluarga Zhao bergegas menuju ke pegunungan Sumeru, sejumlah ahli tingkat tinggi dari berbagai sekte juga bergegas menuju ke Gunung Suci Sumeru.
Oleh karena itu, semakin banyak ahli yang mendaki Gunung Suci Sumeru. Biasanya, hanya puluhan ribu orang yang akan mendaki Gunung Suci dalam sehari, tetapi sekarang, banyak sekali ahli sekte yang berbondong-bondong masuk ke Gunung Suci Sumeru dari segala arah. Saat ahli sekte yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Gunung Dewa Sumeru, Yang Xiaotian berdiri di depan prasasti langit dan bumi, dan 100.000 pedangki dengan karakter, bumi, akhirnya semuanya muncul di hadapannya. Sama seperti ki pedang segudang yang dimiliki karakter, surga, ki pedang yang berjumlah ratusan ribu yang dimiliki karakter, bumi, secara bertahap berubah wujud menjadi semua benda yang ada di langit dan bumi. Terlebih lagi, manifestasi langit dan bumi yang diciptakan oleh pedang ki karakter, bumi, bahkan lebih banyak, beragam, dan kompleks dalam transformasinya. 100.000 pedang ki dari karakter, bumi, berkumpul di sekitar Yang Xiaotian, yang tampaknya tenggelam dalam dunia yang menakjubkan. Dunia ini murni, tanpa celah, dan dipenuhi oleh ki pedang. Yang Xiaotian, dengan mata tertutup, dengan hati-hati merasakan setiap perubahan di dunia ini. Seluruh alun-alun itu sunyi senyap. Mata semua orang terpaku pada Yang Xiaotian, tanpa berkedip. Tepat saat semua orang menantikannya, tiba-tiba, karakter, bumi, pada prasasti langit dan bumi mulai memancarkan lapisan cahaya pedang, sama seperti karakter, surga, sebelumnya, memancarkan jenis cahaya pedang yang sama. Namun, cahaya pedang yang terpancar dari karakter, bumi, lebih intens, lebih menyilaukan, dan lebih cemerlang. Prasasti langit dan bumi itu sendiri berdenyut dengan cahaya tanpa henti. Jika cahaya pedang dari karakter, surga, tadi membuat cahaya prasasti itu melonjak bagaikan air mancur, kini cahayanya berubah menjadi seperti air terjun setinggi 1000 kaki. Cahaya dari prasasti langit dan bumi menerangi setiap inci alun-alun. Melihat getaran luar biasa dari prasasti langit dan bumi serta melonjaknya pedang ki berkarakter, bumi, mengungkap misteri pedang ki yang tak berujung, semua orang yang hadir merasa sangat tersentuh. Beberapa tokoh sakti dari berbagai tempat yang datang dan melihat keajaiban ini pun turut terguncang hebat. 1 jam, untuk memahami karakter, surga, dan bumi. Hanya dalam waktu 1 jam, Yang Xiaotian berhasil memahami hakikat karakter, surga, dan bumi, secara berurutan. Sungguh bakat yang luar biasa. Diketahui bahwa ketika Yang Mulia Naga Agung mempelajari karakter, surga, dibutuhkan waktu sebulan penuh, dan untuk karakter, bumi, dibutuhkan waktu 100 tahun. 100 tahun. Dan Yang Xiaotian hanya butuh waktu 1 jam. Bahkan banyak ahli kuat dari sekte, yang dipengaruhi oleh keluarga Tian dan keluarga Zhao dan memiliki pendapat buruk terhadap Yang Xiaotian, kini sangat terkejut. Langit dan bumi mungkin akan menyaksikan kebangkitan dominator kedua, seorang tetua bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Dominator kedua di langit dan bumi. Banyak pakar sekte yang mendengar ini bahkan lebih terguncang. Yang Xiaotian adalah keturunan dari klan iblis mayat kuno, dan gurunya adalah putra dewa, Duan Yongmu. Dia tidak pantas mendapatkan warisan penguasa langit dan bumi. Kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan warisan penguasa langit dan bumi. Semuanya, ambil tindakan dan hentikan dia. Pada saat itu, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berteriak dengan marah. Orang-orang menoleh untuk melihat dan mendapati bahwa suara itu berasal dari Huang Hao, putra dewa dari klan Kirin yang sunyi. Dalam pertempuran untuk mendewakan pengadilan surgawi, Huang Hao telah mengumpulkan 14 buah suci primordial, menarik perhatian semua pihak, dan banyak yang hadir mengenalinya. Benar sekali, Yang Xiaotian adalah keturunan klan iblis mayat kuno, kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan warisan penguasa langit dan bumi. Mari kita bergabung untuk memusnahkan iblis ini. Teriak orang lain di kerumunan dengan marah. Pembicaranya adalah leluhur dari kuil takdir. Digerakkan oleh Huang Hao dan leluhur kuil takdir, keributan pun terjadi di tempat kejadian. Banyak yang ingin mengambil tindakan. Tepat pada saat itu, langit dan bumi bergetar ketika ki langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya melolong dan mengalir ke tubuh Xiaotian. Dengan infus ki langit dan bumi yang menggila, aura Xiaotian mulai naik dengan cepat. Yang Xiaotian, yang awalnya berada pada tahap akhir tingkat ke-9 alam suci, dengan cepat naik ke puncak tahap akhir tingkat ke-9 alam suci. Tiba-tiba, tubuh Yang Xiaotian bersinar dengan cahaya terang. Aura yang sangat kuat terpancar dari Yang Xiaotian dan menyebar. Tingkat ke-10 dari alam suci. Merasakan aura Yang Xiaotian yang sangat kuat, banyak leluhur menarik napas dalam-dalam. Banyak pakar yang tadinya ingin bertindak, menjadi takut dan berhenti, menatap Yang Xiaotian dengan waspada.
Setelah berhasil menembus alam suci tingkat ke-10, aura Xiaotian begitu kuat hingga membuat banyak roh surgawi tingkat ke-10 yang hadir merasa seperti kesulitan bernapas. Dan bagi Huang Hao, yang berada di alam roh surgawi tingkat ke-5, aura Xiaotian begitu menyesakkan. Huang Hao menatap Yang Xiaotian, tidak dapat menyembunyikan ketakutan di matanya. Kalau dia saja sudah mengerikan di alam Saint Realm tingkat ke-10, betapa mengerikannya dia jika Yang Xiaotian berhasil mencapai alam roh surgawi. Jika Yang Xiaotian berhasil menembus alam roh surgawi, banyak dewa surgawi mungkin tidak akan mampu menekannya. Tuan muda, haruskah kita bertindak? Seorang leluhur Kirin alam roh surgawi tingkat ke-10 berbicara, berkata untuk bertindak, tetapi tangannya gemetar. Wajah Huang Hao menjadi gelap. Dalam pertempuran untuk pendewaan, dia dikalahkan oleh Yang Xiaotian. Kali ini dia datang ke Gunung Suci Sumeru, tujuannya adalah untuk memahami prasasti langit dan bumi serta melihat apakah dia bisa mendapatkan warisan penguasa langit dan bumi, lalu mencari Yang Xiaotian untuk membalaskan rasa malunya sebelumnya. Tanpa diduga, saat dia tiba di pegunungan Sumeru, dia mendengar bahwa Yang Xiaotian telah memahami karakter surga. Tetapi ketika dia bergegas, dia menemukan bahwa Yang Xiaotian bahkan telah memahami karakter bumi. Yang lebih membuatnya takut adalah bahwa Yang Xiaotian, yang hanya berada di tingkat ke-5 alam suci selama pertempuran untuk pendewaan, telah menerobos ke tingkat ke-10 alam suci. Saat Huang Hao ragu-ragu apakah akan meminta para ahli dari klan Kirin mengambil tindakan, tatapan Yang Xiaotian tertuju pada karakter bersama yang bersinar dengan cahaya langit dan bumi. Pedang Qi yang terkandung dalam karakter bersama bahkan lebih melimpah, mencapai 1 juta jumlahnya. Terhanyut dalam pemahaman, Yang Xiaotian menyebabkan jutaan pedang Qi yang terkandung dalam karakter bersama berangsur-angsur terbangun. Jutaan pedang Qi berubah menjadi pedang naga raksasa yang terbang keluar dari karakter bersama. Naga pedang itu tampak seperti nyata, setiap sisik naga merupakan untaian Qi pedang. Setelah naga pedang terbang keluar, ia tiba-tiba berubah menjadi sejuta Qi pedang, dan ketika mereka berkumpul kembali, mereka membentuk gunung pedang yang sangat besar, kemudian meledak lagi, berubah menjadi sejuta Qi pedang, dan ketika mereka berkumpul sekali lagi, mereka membentuk sungai pedang yang luas. Jutaan pedang Qi mengalami banyak sekali perubahan, membuat orang yang melihatnya terpesona. 10.000 pedang Qi dari karakter sebelumnya, bumi, juga mengalami banyak sekali transformasi, namun dengan kecepatan yang lebih lambat, sedangkan transformasi sejuta pedang Qi dari karakter, bersama, sangat cepat, begitu cepatnya sehingga mata telanjang tidak dapat menangkap perubahannya, apalagi memahami misteri sejuta pedang Qi. Yang Xiaotian mengerutkan kening, menyadari bahwa pada tingkat ini, belum lagi 1 hari, bahkan setahun tidak akan cukup untuk sepenuhnya memahami sejuta pedang Qi dari karakter bersama. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam jutaan pedang Qi tidak hanya tidak melambat tetapi malah semakin cepat. Pada awalnya, Yang Xiaotian masih bisa melihat pedang Qi, tetapi akhirnya, ia hanya bisa melihat jejak bayangan. Bab 645, bagaimana bisa secepat itu? Sambil menyaksikan langit yang penuh dengan sisa-sisa gambar, alis Yang Xiaotian berkerut erat. Bahkan dengan kekuatan jiwa Yang Xiaotian yang sangat kuat, menatap jutaan pedang Qi yang berubah dengan cepat membuatnya pusing. Banyak leluhur, melihat alis Yang Xiaotian berkerut, tidak dapat menahan diri untuk berspekulasi. Saya mendengar bahwa karakter ketiga, sejuta pedang Qi, berubah begitu cepat sehingga orang tidak dapat melihatnya dengan jelas, kata seorang leluhur. Ketika Yang Mulia Naga Agung memahami karakter ketiga, dia datang ke sini setiap hari, hujan atau cerah, dan masih butuh ratusan tahun baginya untuk memahaminya sepenuhnya. Butuh waktu ratusan tahun untuk memahami karakter ketiga dari prasasti langit dan bumi, dan ketekunan seperti itu sungguh menakjubkan. Ratusan tahun untuk memahami karakter ketiga sudah sangat cepat. Kudengar Dewa Pedang kedua dari Aula Dewa Pedang membutuhkan waktu ribuan tahun dan masih belum bisa memahami karakter ketiga, dan akhirnya menyerah. Menghabiskan ribuan tahun mencoba memahami satu karakter. Dan akhirnya, yang bisa dilakukan hanyalah menyerah. Ini menunjukkan betapa sulitnya memahami karakter ketiga dari prasasti langit dan bumi. Pemimpin Sekte Pedang-Pedang, yang lahir dengan 3 fisik pedang tertinggi, menghabiskan puluhan ribu tahun dan masih belum bisa memahami karakter ketiga. Orang banyak berdiskusi. Pemimpin Sekte Pedang-Pedang juga merupakan penguasa super di era ini. Namun demikian, setelah puluhan ribu tahun, ia masih tidak dapat memahami karakter ketiga. Yang Xiaotian butuh waktu 1 jam untuk memahami 2 karakter pertama,
dia mungkin tidak akan bisa memahami karakter ketiga dalam 10 tahun. 10 tahun. Mungkin butuh waktu 50 tahun baginya untuk memahami karakter ketiga. Saya mendengar bahwa Zhao Yun memimpin sekelompok besar ahli keluarga Zhao ke sini dan sudah setengah jalan, mampu mencapai Gunung Sumeru dalam waktu kurang dari sehari. Suara-suara yang berdiskusi di antara kerumunan mencapai telinga Yang Xiaotian. Zhao Yun akan tiba di Gunung Suci Sumeru dalam waktu kurang dari sehari. Alis Yang Xiaotian berkerut mendengar berita ini. Menatap langit yang penuh dengan sisa-sisa ki pedang, dia mengaktifkan sepenuhnya kekuatan 15 hati pedang. Tiba-tiba, cahaya 9 warna meledak dari seluruh tubuh Yang Xiaotian. Mata semua orang sakit. Di bawah pelukan kekuatan jantung 15 pedang Yang Xiaotian, sejuta pedang ki yang tinggi di angkasa tiba-tiba melonjak cemerlang, seakan-akan dikaruniai kehidupan, setiap helai pedang ki bergerak dengan jelas. Bayangan sisa sejuta pedang ki yang sebelumnya tak terhitung jumlahnya akhirnya muncul lagi di mata Yang Xiaotian. Dan berbagai perubahan dalam sejuta pedang ki juga menjadi jelas, satu persatu, di mata Yang Xiaotian. Rasa gembira muncul dalam hati Yang Xiaotian. Awalnya dia hanya mencoba dengan pola pikir eksperimental, tanpa diduga, 15 hati pedang tak terkalahkan benar-benar efektif. Yang Xiaotian mengendalikan pikirannya dan, dengan bantuan kekuatan jantung 15 pedang yang tak terkalahkan, mulai memahami misteri di dalam sejuta ki pedang. 123, 100.000, 300.000. Saat Yang Xiaotian terus-menerus memahami misteri di dalam sejuta ki pedang, karakter yang sesuai pada prasasti langit dan bumi mulai memancarkan lapisan-lapisan kecemerlangan pedang. Dan cahaya prasasti langit dan bumi semakin bertambah kuat. Kerumunan aktor kuat yang berspekulasi bahwa mungkin butuh waktu 10 atau 50 tahun bagi Yang Xiaotian untuk memahami karakter ketiga tercengang. Dua karakter pertama membutuhkan waktu 1 jam bagi Yang Xiaotian untuk dipahami sepenuhnya. Tetapi dengan kecepatan ini, dia bahkan tidak memerlukan waktu 1 jam untuk karakter ketiga. Saat semua orang berdiri tercengang, mereka menyadari bahwa kecemerlangan pedang yang terpancar dari karakter ketiga semakin meningkat, sudah mencapai 500.000 helai. Semua orang tercengang. Seluruh alun-alun menjadi riuh. Huang Hao menatap Yang Xiaotian dan tiba-tiba merasa takut. Sebelumnya, meski mengetahui Yang Xiaotian telah mengolah 15 takdir kehidupan primordial campuran dan buah suci alam semesta primordial, dia tidak takut, tetapi sekarang melihat kecepatan Yang Xiaotian yang mengerikan dalam memahami prasasti langit dan bumi, dia pun merasa takut. Bersenandung. Tiba-tiba, prasasti langit dan bumi bersinar terang. Huang Hao dan yang lainnya menoleh dan menemukan bahwa cahaya pedang yang terpancar dari karakter ketiga telah mencapai 600.000. 600.000. Hanya 400.000 lagi untuk sepenuhnya memahami karakter ketiga. Tak lama kemudian, berita bahwa Xiaotian akan memahami karakter ketiga dalam waktu 1 jam pun tersebar. Sekte yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Sumeru tercengang. Xie Bi, Chen Zongzi, dan pakar lain dari Sekte Sumeru Divine nyaris tak mampu menyembunyikan keheranan mereka saat mendengar berita itu. Kurang dari 1 jam untuk memahami sepenuhnya karakter ketiga dengan 1 juta pedang ki. Leluhur alam Dewa Surgawi berkata dengan tidak percaya, mungkinkah itu informasi yang salah? Dikatakan bahwa Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan 15 hati pedang tak terkalahkan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia memahami 600.000 helai pedang ki dari karakter ketiga. Sekarang, hanya 400.000 helai yang tersisa untuk memahaminya sepenuhnya, kata seorang leluhur yang lebih tua dengan suara serak. 15 hati pedang yang tak terkalahkan. Seluruh aula menjadi sunyi. Sementara itu, Zhao Yun dan para ahli keluarga Zhao juga menerima berita bahwa Xiaotian akan memahami karakter ketiga. Mendengar berita itu, raut wajah Zhao Yun berubah jelek, keterkejutannya bercampur dengan meningkatnya keinginan membunuh. Penatua, tenang saja, bahkan jika Yang Xiaotian memiliki 15 hati pedang tak terkalahkan dan berhasil memahami karakter ketiga, dia tidak mungkin memahami karakter keempat dalam 1 hari. Patriark keluarga Zhao, Zhao Ji, angkat bicara. Tepat sekali, karakter keempat pada dasarnya tidak dapat dipahami oleh siapapun. Aku tidak percaya bahwa Yang Xiaotian dapat memahaminya dalam 1 hari. Zhao Liang berkata dengan dingin. Asal Xiaotian tidak dapat memahami karakter keempat dalam 1 hari, itu sudah cukup. Karena dalam waktu 1 hari, mereka akan dapat mencapai Gunung Sumeru. Kita masih punya batu roh tingkat dewa, kan? Zhao Yun bertanya dengan suara berat. Jika batu roh tingkat surgawi digunakan untuk memberi tenaga pada kapal terbang,
kecepatannya akan meningkat pesat. Saat itu, mereka dapat mencapai Gunung Sumeru dalam waktu 1 jam. Ya, penjaga keluarga Zhao, Zhao Ji ragu sejenak lalu berkata dengan kaku, hanya saja aku tidak punya batu roh tingkat dewa itu ada di perbendaharaan keluarga. Lagi pula, batu roh tingkat surgawi itu adalah pusaka berharga milik keluarga Zhao, dia tidak mungkin membawanya sendiri. Alis Zhao Yun berkerut, lalu dia berkata, aku pergi duluan, dan kau menyusul kemudian. Setelah berkata demikian, dia tidak menunggu Zhao Ji dan yang lainnya untuk menjawab sebelum dia melesat ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di cakrawala. Pada saat ini, karakter ketiga pada prasasti langit dan bumi telah mekar dengan 700.000 cahaya pedang. Hampir setiap kali aku menarik napas, ratusan cahaya pedang akan muncul. Dengan cepat, jumlahnya mencapai 800.000. Lalu datanglah 900.000. Semua orang yang hadir menahan napas. Bersenandung. Ketika 1 juta cahaya pedang menyambar, seluruh prasasti langit dan bumi memancarkan cahaya cemerlang bagai lautan, dan Gunung Suci Sumeru tampak diselimuti lapisan cahaya. Individu kuat yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte di pegunungan Sumeru menyaksikan kecemerlangan yang menakjubkan ini. Xie Bi, Chen Zongzi, dan yang lainnya dari sekte Sumeru Divine sedang berdiri di aula besar sekte tersebut dan juga melihat cahaya yang menakjubkan ini. Karakter ketiga, dipahami sepenuhnya. Bagaimana bisa secepat itu? Hanya 600.000 helai pedang Ki yang belum lama ini, tetapi dalam waktu sesingkat itu, karakter ketiga telah dipahami. Di tengah keterkejutan semua orang, Ki langit dan bumi meraung bagai lautan, dan Ki langit dan bumi yang luas dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian, yang awalnya telah menerobos ke tingkat ke-10 alam suci, merasakan auranya meningkat secara bertahap sekali lagi. Merasakan aura Xiao Tian naik sekali lagi, Huang Hao dan para ahli klan surgawi Kirin merasa mulut mereka kering. Di bawah banjir Ki samudera langit dan bumi, Xiao Tian akhirnya berhasil menembus tahap tengah alam Sein level ke-10. Saat ia menerobos ke tahap tengah alam suci tingkat ke-10, dunia laut surgawinya bersinar cemerlang, dan buah suci alam semesta primordial yang ke-11 mulai mengembun. Ketika buah suci alam semesta primordial yang ke-11 berhasil dipadatkan, aura mengerikan milik Yang Xiao Tian menyebar keluar, membuat banyak individu kuat di dekatnya berlarian mundur dalam kepanikan. Bab 646, bagaimana jika karakter keempat benar-benar dipahami? Baru saja, Yang Xiao Tian berhasil menembus alam suci tingkat ke-10 dan memadatkan buah suci alam semesta primordial ke-10. Auranya begitu kuat hingga membuat banyak leluhur roh surgawi tingkat ke-10 kesulitan bernapas. Dan sekarang, saat Yang Xiao Tian memadatkan buah suci alam semesta primordial yang ke-11, intensitas auranya menyebabkan corak banyak pembangkit tenaga roh surgawi tahap akhir di level ke-10 berubah drastis. Mengetahui bahwa waktu merupakan hal yang terpenting, Xiao Tian terus memahami karakter keempat setelah menyatukan tubuhnya dengan Ki langit dan bumi dari karakter ketiga, tanpa henti. Karakter keempat, dengan Ki pedang yang lebih banyak lagi. Ia berisi berjuta-juta Ki pedang. Itu juga merupakan karakter langit dan bumi yang paling sulit untuk dipahami dari keempat karakter tersebut. Sejak prasasti langit dan bumi berdiri, zaman yang tak terhitung telah berlalu, dan tidak seorang pun pernah berhasil memahaminya. Bertahun-tahun yang lalu, Sang Naga Agung yang mulia merenungkannya selama 100.000 tahun penuh, melewati angin dan hujan, tanpa hasil, dan akhirnya harus menyerah dalam keputusasaan. Bukan saja Sang Naga Agung yang mulia tidak dapat memahaminya, tetapi banyak kaisar surgawi dari istana surgawi juga tidak dapat berhasil. Melihat Yang Xiao Tian mulai memahami karakter keempat, semua orang terdiam, menatap Yang Xiao Tian tanpa berkedip. Bahkan Huang Hao dan anggota kuat klan surgawi Kirin menahan napas, menatap Xiao Tian dengan saksama. Bagaimana jika alkemis pelindung surgawi benar-benar memahami karakter keempat? Di tengah keheningan, seseorang tiba-tiba berbicara. Benar-benar memahami karakter keempat. Hati semua orang bergetar hebat. Bagaimana jika Yang Xiao Tian benar-benar memahami karakter keempat? Raut wajah Huang Hao dan para anggota kuat klan surgawi Kirin berubah-ubah berkali-kali. Yang Xiao Tian sepenuh hati membenamkan dirinya dalam memahami karakter keempat. Di matanya, Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dari karakter keempat akhirnya mulai terbangun. 1, 2, 3. Segera, 1.000.000 pedang Ki. Akhirnya, ribuan pedang Ki. Ketika semua Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya terbangun dan terbang keluar dari karakter tersebut dengan cemerlang, Ki pedang memenuhi langit dan bumi.
Ruang yang bisa dilihat Yang Xiaotian dipenuhi dengan ki pedang, ia tampaknya telah datang ke dunia ki pedang. Namun, yang membuat Yang Xiaotian tercengang adalah bahwa ki pedang yang tak terhitung jumlahnya itu berubah sangat lambat, begitu lambatnya hingga dapat digambarkan seperti gerakan siput, bahkan lebih lambat dari seekor kura-kura yang merangkak. Baru saja dengan karakter ketiga, ki pedang berubah begitu cepat sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas, sedangkan dengan karakter keempat, itu lambat. Lambat sampai ke titik kelambatan yang menjengkelkan, cukup lambat untuk membuat seseorang memuntahkan darah. Begitu lambatnya sehingga hampir tidak ada bedanya dengan berhenti di tempat. Menyaksikan transformasi ki pedang yang sangat lambat, Yang Xiaotian mencoba mengaktifkan 15 hati pedang yang tak terkalahkan lagi. Di bawah pengaruh kekuatan jantung pedang yang tak terkalahkan, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya benar-benar tampak segar kembali, seakan-akan dianugerahi vitalitas yang kuat, bersinar terang dan mulai berubah lebih cepat. Akan tetapi, meskipun transformasi ki pedang yang tak terhitung jumlahnya telah dipercepat, kecepatannya tetap hanya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Hanya sedikit lebih cepat dari seekor kura-kura yang merangkak. Pada tingkat ini, jangankan memahami ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam 1 hari, bahkan puluhan tahun pun tidak akan cukup. Karena setelah berpuluh-puluh tahun, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya tidak akan berubah sepenuhnya, jadi bagaimana Anda bisa memahaminya? Bahkan jika Anda ingin memahaminya, Anda tidak akan mampu melakukannya. Alis Yang Xiaotian berkerut. Kerumunan melihat ekspresi di wajah Yang Xiaotian. Karakter keempat memiliki transformasi pedang ki yang sangat lambat. Yang Mulia Naga Agung pernah berkata bahwa akan memakan waktu setidaknya 100 juta tahun bagi semua pedang ki yang tak terhitung jumlahnya untuk berubah sepenuhnya. Kata seorang tetua. 100 juta tahun untuk transformasi lengkap. Tetapi umur manusia tidak mungkin sepanjang itu. Bahkan yang terkuat di antara yang perkasa tidak dapat hidup lama. Itulah sebabnya, setelah bermeditasi selama 100.000 tahun, Sang Naga Agung yang mengetahui bahwa ia tidak mungkin dapat memahami karakter keempat dalam kehidupan ini, pun menyerah. Sepertinya hati pedang tak terkalahkan milik alkemis pelindung surgawi tidak berpengaruh pada ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dari karakter keempat. Orang banyak berdiskusi. Yang Xiaotian mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan kekuatan jantung pedang yang tak terkalahkan dari 15 pedang, namun bagaimanapun dia mencoba, berbagai transformasi ki pedang tetap lambat. Alis Yang Xiaotian berkerut erat. Saat dia mengamati ki pedang yang berubah perlahan, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Yang Xiaotian, dan dia mengaktifkan tubuh surgawi abadi sepenuhnya. Seketika, kekuatan waktu yang dahsyat meraung dan menenggelamkan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kekuatan waktu dari tubuh surgawi abadi menelan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dan ki pedang tersebut terombang-ambing di sungai waktu yang perkasa, ia mulai berputar bersama dengan kekuatan sungai waktu. Melihat ini, wajah Yang Xiaotian berseri-seri karena kegembiraan. Dia lalu mempercepat aliran sungai waktu sekali lagi. Memang, seiring dengan derasnya sungai waktu, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya juga berubah lebih cepat. Setelah mencoba beberapa kali, Yang Xiaotian sangat gembira tak terkira. Dia tidak menyangka kekuatan waktu dari tubuh surgawi abadi mampu mengendalikan kecepatan transformasi ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya untuk memahami karakter keempat secara menyeluruh, seseorang harus memiliki tubuh surgawi abadi. Tanpa itu, memahami keempat karakter prasasti langit dan bumi akan sama sekali mustahil. Dalam kegembiraannya, Yang Xiaotian terus mempercepat sungai waktu. Di bawah kendali Yang Xiaotian, transformasi ki pedang yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap menjadi jelas baginya. Akhirnya, satu demi satu misteri pedang ki dipahami sepenuhnya oleh Yang Xiaotian. Karakter keempat mulai memancarkan lapisan demi lapisan cahaya pedang. Kerumunan yang masih berdiskusi tiba-tiba berhenti, menatap tak percaya pada karakter keempat. Sudah tak terhitung banyaknya tahun yang lalu sejak karakter keempat itu memancarkan cahaya pedang, sekarang, akhirnya, ia bersinar dengan cahaya pedangnya sendiri. Cahaya pedangnya lebih menyilaukan dibandingkan karakter manapun sebelumnya. Semua orang terguncang oleh cahaya pedang karakter keempat. Setelah sekian tahun, karakter keempat akhirnya berkembang dengan cahaya pedangnya sendiri, kata seorang leluhur tua, merasakan luapan emosi dan keinginan untuk menangis saat menatap karakter keempat yang bersinar. Huang Hao menatap karakter keempat yang bersinar, wajahnya semakin pucat. Semua orang mengerti apa arti mekarnya cahaya pedang karakter keempat. Di tengah keterkejutan semua orang, cahaya pedang karakter keempat tumbuh lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya. Segera, cahaya pedang karakter keempat mencapai 1 juta.
Dan semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh seteko teh. Semua yang melihat hasil ini menarik napas dalam-dalam. Pada tingkat ini, bahkan tidak akan memakan waktu setengah hari bagi Yang Xiaotian untuk sepenuhnya memahami karakter keempat. Karakter keempat, yang bahkan tidak dapat dipahami oleh Yang Mulia Naga Agung dalam 100.000 tahun, akan segera dipahami oleh Yang Xiaotian dalam waktu kurang dari setengah hari. Siapapun yang memikirkan hal ini hampir tidak dapat menahan kekagumannya. Tidak butuh waktu lama bagi cahaya pedang karakter keempat untuk menembus hingga 2 juta. Lalu datanglah 3 juta, 4 juta. Ketika karakter keempat mekar dengan 5 juta cahaya pedang, prasasti langit dan bumi memancarkan cahaya yang menyilaukan langit dan bumi, membuat seluruh gunung Dewa Sumeru semakin terang. Gunung Dewa Sumeru, yang tidak berubah selama berabad-abad, sebenarnya bergetar. Pada saat itu, semua makhluk tangguh merasakan getaran Gunung Sumeru surgawi. Pada saat itu, Gunung Sumeru merasa gembira dan gembira. 5 juta pedang Ki. Ketika orang-orang dari Sekte Dewa Sumeru mengetahui bahwa Yang Xiaotian telah memahami 5 juta pedang Ki dari karakter keempat hanya dalam waktu lebih dari 1 jam, wajah mereka dipenuhi dengan campuran emosi yang kompleks. Apakah para ahli dari keluarga Zhao belum datang? Xie Bi bertanya dengan ekspresi muram, berbicara kepada bawahannya. Belum, jawab seorang leluhur yang lebih tua dengan nada ragu-ragu. Dikatakan bahwa Zhao Yun sedang bergegas ke sini sendirian dengan kecepatan penuh, kita hanya tidak tahu apakah dia bisa sampai dalam waktu 1 jam. Dalam waktu paling lama sedikit lebih dari 1 jam, Yang Xiaotian akan sepenuhnya memahami karakter keempat. Oleh karena itu, jika Zhao Yun ingin menghentikan Yang Xiaotian, dia harus tiba dalam waktu 1 jam. Sekte Hierark, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kita tidak bertindak sekarang, Yang Xiaotian akan memahami prasasti langit dan bumi sepenuhnya. Leluhur alam Dewa Surgawi yang disebutkan sebelumnya berbicara dengan suara serius. Bab 647 Jika Sang Alkemis Pelindung Surgawi meninggal. Ekspresi wajah Xie Bi berubah-ubah antara muram dan jernih. Sekte Hierark, kita tidak bisa ragu lagi. Jika keadaan terus seperti ini, gelar penguasa langit dan bumi akan jatuh ke tangan Yang Xiaotian. Leluhur alam Dewa Surgawi lainnya berkata dengan mendesak. Awalnya ragu-ragu, mata Xie Bi kini dipenuhi dengan niat membunuh. Tepat saat dia hendak memberi perintah, tiba-tiba, Chen Zongzi berbicara, legenda mengatakan bahwa penguasa langit dan bumi meninggalkan jubahnya di Gunung Dewa Sumeru untuk menunggu kedatangan tubuh Dewa Abadi berikutnya. Xie Bi tercengang. Chen Zongzi merenung dan berkata, bahkan jika kita menghentikan Yang Xiaotian, kita tidak akan bisa mendapatkan mantel penguasa langit dan bumi. Kemudian dia menambahkan, baru saja, leluhur Lin juga mengatakan bahwa Yang Xiaotian mampu memahami karakter keempat karena dia mengaktifkan kekuatan tubuh surgawi abadi. Mendengar ini, Chen Zongzi menghela nafas, pikiranku sebelumnya salah. Sebelumnya, dia dengan sombong percaya bahwa, hanya dengan beberapa ratus tahun lagi, dia akan mampu memahami sepenuhnya prasasti langit dan bumi. Sekarang dia menyadari betapa bodoh dan menggelikannya pikirannya sebelumnya. Xie Bi mengerutkan alisnya. Bahkan jika kita tidak bisa mewarisi gelar penguasa langit dan bumi, kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan Yang Xiaotian, keturunan ras iblis mayat kuno. Leluhur alam Dewa Surgawi sebelumnya berkata dengan tegas. Chen Zongzi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, keturunan dari ras iblis mayat kuno. Aku khawatir setelah hari ini, Yang Xiaotian tidak akan lagi menjadi keturunan ras itu. Sebaliknya, dia akan menjadi penerus penguasa langit dan bumi. Para pengikut Sekte Sumeru Surgawi terdiam. Pada saat ini, ki pedang yang dipancarkan oleh karakter keempat di prasasti langit dan bumi telah mencapai 6 juta. Dan masih meningkat pada tingkat yang mencengangkan. 7 juta. Ketika ki pedang karakter keempat mencapai 7 juta, getaran Gunung Suci Sumeru menjadi lebih hebat lagi. Semua orang menjadi semakin tegang. Yang Xiaotian hanya berjarak 3 juta ki pedang untuk memahami sepenuhnya karakter keempat. 8 juta. Ketika ki pedang karakter keempat mencapai 8 juta, bukan hanya Gunung Suci Sumeru yang bergetar, bahkan ruang di sekitarnya pun ikut bergetar. Semua orang bisa merasakan udara di sekitar Gunung Sumeru Surgawi dan sekitarnya mendidih. Bahkan banyak butiran pasirnya mendidih. Kecemerlangan surgawi dari prasasti langit dan bumi mulai meresap ke seluruh langit dan bumi. Di bawah kecemerlangan surgawi prasasti langit dan bumi, setiap orang merasakan kekuatan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang bahkan para leluhur puncak dari lapisan spiritual ke-10 roh surgawi tidak dapat menahannya.
Di tengah keheranan mereka, semua orang segera mundur. 9 juta. Ketika Ki Pedang mencapai 9 juta, Gunung Dewa Sumeru bersinar terang, dengan Ki Pedang tak terbatas, dan kecemerlangan surgawi menyapu langit dan bumi. Sekalipun semua orang telah mundur ke tepi alun-alun, mereka tidak dapat menahan kekuatan penindasan dari prasasti langit dan bumi dan terpaksa meninggalkan Gunung Suci Sumeru dengan terbang. Yang dapat mereka lakukan hanyalah menyaksikan Yang Xiaotian dan transformasi prasasti langit dan bumi dari kejauhan. Pada saat ini, badai besar menerjang pegunungan Sumeru dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di tengah badai itu adalah Zhao Yun. Zhao Yun dikelilingi oleh badai, diselimuti oleh api surgawi, wajahnya ganas, dan ketika dia tiba di pegunungan Sumeru, dia melihat dari jauh Ki Pedang yang cemerlang dan kecemerlangan surgawi dari prasasti langit dan bumi. Merasakan kekuatan dahsyat dari Ki Pedang dari prasasti langit dan bumi, mata Zhao Yun dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih besar setelah keterkejutan awalnya, dan dia menyerbu dengan panik menuju Gunung Suci Sumeru. Yang Xiaotian, jangan harap kau bisa memahami prasasti langit dan bumi sepenuhnya. Hari ini, kamu pasti akan mati. Suara Zhao Yun, penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas dan diresapi dengan kekuatan sucinya, bergema di pegunungan Sumeru. Semua makhluk kuat di pegunungan Sumeru, setelah mendengar suara Zhao Yun, terkejut dan mengalihkan pandangan ke arahnya. Itu Dewa Obat Badai. Dewa Obat Badai telah tiba di pegunungan Sumeru. Alkemis pelindung surgawi masih membutuhkan 1 juta pedang Ki untuk memahami sepenuhnya karakter keempat. Saya khawatir dia tidak akan dapat memahaminya sepenuhnya. Banyak leluhur berseru kaget. Dengan kecepatan Zhao Yun, saya khawatir sebelum Yang Xiaotian dapat memahami 10 juta pedang Ki, Zhao Yun akan tiba di Gunung Suci Sumeru. Dalam pertempuran di Aula Apoteker, keluarga Zhao kehilangan 100 apoteker bintang 7 dan bintang 8, bahkan Dewa Pengobatan bintang 9 pun gugur, keluarga Zhao tidak sabar untuk menguliti alkemis pelindung surgawi dengan segudang pedang. Jika Zhao Yun datang, alkemis pelindung surgawi akan hancur. Jika Zhao Yun datang, Xiaotian tidak akan mampu menahannya. Dewa Pengobatan Qitian adalah salah satu dari 10 ahli teratas di benua Zongtian, dan Zhao Yun hanya sedikit lebih lemah dari Dewa Pengobatan Qitian. Kekuatan Zhao Yun jauh melampaui apa yang dapat ditahan Xiaotian saat ini. Jika alkemis pelindung surgawi meninggal, aku khawatir tidak ada seorang pun yang dapat sepenuhnya memahami prasasti langit dan bumi. Memikirkan hal ini, banyak leluhur merasa menyesal. Di tengah keterkejutan semua orang, badai yang diubah oleh Zhao Yun mendekati Gunung Suci Sumeru dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat ini, Yang Xiaotian juga mendengar suara Zhao Yun. Merasa Zhao Yun mendekat dengan kecepatan yang mencengangkan, ekspresi Xiaotian menjadi gelap. Seketika, dia dengan panik mengaktifkan tubuh surgawi abadinya, sungai waktu kembali mengalir cepat, dan jutaan Ki Pedang yang tersisa juga mempercepat transformasinya. 1 balok, 2 balok, 1000 balok, 10.000 balok, 100.000 balok. Cahaya dari prasasti langit dan bumi bertambah kuat, dan pancaran keilahiannya menyebar ke puncak-puncak di sekitarnya. Dan badai transformasi Zhao Yun semakin mendekat. Tepat saat Yang Xiaotian tinggal 1 juta pedang Ki lagi untuk sepenuhnya memahami karakter keempat prasasti langit dan bumi, Zhao Yun akhirnya melihat Gunung Suci Sumeru dari jauh, demikian pula prasasti langit dan bumi dan Yang Xiaotian. Pedang Dewa Matahari menelan muncul di tangan Zhao Yun, matanya dipenuhi dengan keganasan, saat dia tiba-tiba mengayunkan pedang ke arah Xiaotian, Yang Xiaotian, mati. Ki Pedang yang tak terbatas melonjak keluar, dan api surgawi matahari di dalam pedang Dewa Matahari menelan bergolak hebat, berubah menjadi sungai pedang api surgawi yang sangat besar, membentang sejauh 10.000 li untuk membombardir Xiaotian. Merasakan kekuatan mengerikan dari sungai pedang Zhao Yun, berbagai pusat kekuatan di sekitar Gunung Suci Sumeru memucat dan lari ketakutan. Sungai pedang api surgawi menyerempet tubuh orang-orang kuat itu dan terus membombardir Xiaotian. Bahkan cahaya surgawi dari prasasti langit dan bumi pun ditembus oleh sungai pedang api surgawi. Saat sungai pedang api surgawi milik Zhao Yun hendak meledakkan Xiaotian, jika serangan ini mengenai Xiaotian secara langsung, bukan saja pemahamannya akan terganggu sepenuhnya, tetapi ia juga akan terpental, yang berpotensi mengakibatkan cedera serius atau kematian. Bagaimanapun juga, Zhao Yun adalah salah satu dari 5 dewa pengobatan bintang 10 yang agung di benua Zongtian, dan merupakan makhluk perkasa di atas 10 lapisan alam dewa surgawi. Dan Xiaotian hanya berada di lapisan ke-10 alam suci, kekuatannya terlalu jauh dari kekuatan besar Zhao Yun. Wajah Zhao Yun berubah karena keganasan.
Tepat saat Xiao Tian hendak diledakkan, tiba-tiba, dari ujung pegunungan Sumeru, terdengar suara berwibawa, "Zhao Yun, ini adalah pegunungan Sumeru, bukan wilayah keluarga Zhao Mu, hentikan perilaku lancangmu." Dengan kata-kata itu, pedang Qi yang sangat dahsyat merobek langit. Pedang Qi ini menjangkau jarak yang sangat jauh, menembus banyak puncak gunung, dan bertemu langsung dengan sungai pedang api surgawi. Melihat Ki pedang yang sangat dahsyat ini, wajah banyak leluhur berubah drastis, dan mereka teringat pada makhluk tertentu. Pedang Sumeru yang mulia, sebuah pembangkit listrik yang sangat eksentrik dan tersebar. Selalu berkultivasi dengan gigi di pegunungan Sumeru, memahami dao pedang, dengan kekuatan yang luar biasa, dia adalah salah satu dari 10 pusat kekuatan teratas di pegunungan Sumeru. Mengingat Sekte Dewa Sumeru merupakan sekte nomor 1 di Jinzhou yang memiliki banyak ahli, agar Yang Mulia Pedang Sumeru diakui sebagai salah satu dari 10 pusat kekuatan teratas di pegunungan Sumeru, kekuatannya telah melampaui banyak leluhur kekaisaran. Semua orang tidak menyangka bahwa pada saat ini, pedang Sumeru yang mulia akan bergerak. Melihat pedang Sumeru yang mulia berani campur tangan dan menghalanginya, Zhao Yun hanya meningkatkan kekuatan sungai pedangnya, sambil mengamuk, "Minggir." Pedang Qi dari sungai pedang api surgawi melonjak sekali lagi. Tak seorang pun yang dapat menahan rasa tegang saat melihat pemandangan ini. Meskipun Sumeru Sword Venerable merupakan salah satu dari 10 orang terkuat di pegunungan Sumeru, masih belum pasti apakah dia bisa menghentikan Zhao Yun. Bab 648 Aku tidak percaya kamu bisa melarikan diri dari Gunung Suci Sumeru. Sebuah ledakan dahsyat menggelegar dan mengguncang bumi. Pedang Sumeru Qi berbenturan dengan sungai pedang api surgawi. Kekuatan yang mengkhawatirkan meledak. Gelombang kejut penuh kengerian menyebar. Prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya mundur ketakutan. Meski begitu, banyak tetua di alam roh surgawi tetap terhantam dan menghantam pegunungan di sekitarnya. Bahkan para pendekar yang berada di puncak level ke-10 alam roh surgawi pun terpental. Kegelapan menyelimuti langit dan bumi menjadi redup. Rasanya seperti dunia akan kiamat. Suara getaran dahsyat terdengar dari ujung pegunungan Sumeru. Sang pedang Sumeru yang semula berada di dalam gua tempat tinggalnya, terdorong mundur oleh hantaman tersebut dan menghantam gunung di belakangnya, yang hancur berkeping-keping menjadi partikel debu yang tak terhitung jumlahnya. Semua tokoh kuat di sekitar menatap Dewa Obat Badai Zhao Yun dengan kaget. Sebelumnya, di kompetisi Aula Apoteker, Zhao Yun kalah dari Yang Xiao Tian, dan banyak yang mengejeknya sebagai Dewa Obat Ayam Liar. Mereka yang mengejek Zhao Yun sekarang menatapnya lagi, wajah mereka pucat. Zhao Yun melemparkan pedang Sumeru yang mulia ke udara dengan satu serangan, kekuatan surgawinya menguasai surga, matanya dipenuhi dengan keganasan dingin, siapapun yang berani menghalangi jalanku, mati. Setelah itu, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah Yang Xiao Tian lagi. Kali ini, dia mengaktifkan kekuatan penuh keilahiannya, kekuatan besar Dewa Surgawi yang menelan segalanya, menyerang Yang Xiao Tian dengan ganas. Yang Xiao Tian, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Niat membunuh Zhao Yun terlihat jelas, menyapu langit dan bumi. Semua prajurit yang kuat menggigil. Melihat sungai pedang api surgawi Zhao Yun menyerang Yang Xiao Tian lagi-lagi membuat hati semua orang menegang. Bahkan pedang Sumeru yang mulia tidak dapat menahan satu serangan pun dari Zhao Yun, dan sekarang, serangan Zhao Yun bahkan lebih kuat, siapa yang dapat menahan serangan ini? Sang pedang Sumeru yang terpental dan menghantam sebuah gunung di belakangnya, bangkit dengan marah, tubuhnya tiba-tiba melayang dengan jutaan pedang terbang, yang dilontarkannya dengan gelombang yang dahsyat. Segudang pedang membunuh dewa, jutaan pedang terbang melesat keluar, berubah menjadi sungai pedang yang bergolak. Sungai pedang itu meledak maju, menghancurkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Suara sejuta pedang terbang bergema di pegunungan Sumeru. Pada saat itu, semua orang merasakan Ki pedang Sumeru yang mengerikan dan terkesima dengan kekuatan mengerikan dari Yang Mulia Pedang Sumeru. Apakah mereka sudah gila? Kerumunan orang terkejut melihat pedang Sumeru yang mulia melakukan gerakan lain untuk menghentikan Zhao Yun. Sang pedang Sumeru yang mulia tahu bahwa dirinya tidak sebanding dengan sang pendekar, namun ia tetap bergerak, itu adalah pertarungan sampai mati. Mencari kematian, mata Zhao Yun dipenuhi dengan niat membunuh. Dia dengan gila-gilaan menggerakkan kekuatan surgawiahnya, sementara cahaya surgawi melonjak secara eksplosif dari tubuhnya, kekuatan berbagai tubuh surgawi bangkit. 4 tubuh surgawi, 3 merupakan tubuh surgawi bawaan, dan 1 diperoleh melalui kultivasi. Dan masing-masingnya sangatlah kuat. Zhao Yun,
sebagai salah satu dari 5 dewa pengobatan bintang 10 teratas di benua Zongtian dan pernah menjadi putra surgawi keluarga Zhao, juga memiliki bakat bela diri Dao yang sangat kuat. Di tengah suara yang menggetarkan bumi, Sungai Pedang Sejuta milik Yang Mulia Pedang Sumeru kembali berbenturan dengan Sungai Pedang Api Surgawi milik Zhao Yun. Ruang angkasa tampak terkoyak, menciptakan keretakan yang mengagetkan. Setiap batu dan karang di sekitarnya diledakkan ke udara oleh gelombang kejut yang mengkhawatirkan dan kekuatan penghancur yang dahsyat. Para prajurit kuat yang baru saja hancur mundur ketakutan sekali lagi. Di ujung pegunungan Sumeru, Sang Pedang Sumeru yang mulia terpental lagi. Gunung-gunung di belakangnya hancur berkeping-keping. Sang Pedang Sumeru yang mulia mundur ke ujung langit, darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Zhao Yun tidak menghiraukan Pedang Sumeru yang mulia dan bersiap menyerang Yang Xiaotian lagi dengan pedangnya. Tepat saat dia hendak menyerang dengan pedangnya lagi, dia tiba-tiba melihat cahaya surgawi dari prasasti langit dan bumi bergetar hebat, dengan cahaya pedang dari karakter keempat yang mengherankan mencapai 10 juta. Melihat 10 juta cahaya pedang dari karakter keempat, wajah Zhao Yun berubah drastis. Banyak tetua juga memperhatikan perubahan pada prasasti langit dan bumi. 10 juta ki pedang. Alkemis pelindung surgawi telah memahami prasasti langit dan bumi. Setelah jutaan tahun, prasasti langit dan bumi akhirnya dipahami sepenuhnya. Seru seorang tetua dengan gembira. Mati. Melihat ini, Zhao Yun dengan ekspresi garang di wajahnya, dengan marah menyerang Yang Xiaotian dengan pedang Dewa Matahari menelan di tangannya. Pada saat ini, pedang Dewa Matahari menelan mengeluarkan 1 miliar ki pedang api surgawi. Pedang ki api surgawi yang luar biasa melesat ke arah Yang Xiaotian. Tepat saat pedang ki api surgawi yang berjumlah miliar melesat ke arah Yang Xiaotian, tiba-tiba, prasasti langit dan bumi meletus dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya surgawi melonjak bagaikan lautan tanpa batas, tak berujung dan luar biasa, membanjiri hingga ke ujung langit dan juga menggenangi pedang ki api surgawi milik Zhao Yun yang berjumlah miliar. Kekuatan abadi juga meledak dari stela. Semua orang melihat bahwa pedang ki api surgawi berkekuatan miliaran milik Zhao Yun telah bergerak lambat bagaikan siput. Perlahan-lahan, ia bergerak perlahan ke arah Yang Xiaotian, tidak, tepatnya, ia merangkak ke arah Yang Xiaotian. Di tengah keterkejutan mereka, semua orang memasang ekspresi aneh, dengan kecepatan serangan seperti itu dari pedang ki api surgawi milik Zhao Yun yang berjumlah miliar, bahkan dalam beberapa tahun, mereka mungkin tidak akan mencapai Yang Xiaotian. Tidak seorang pun menyangka bahwa setelah Yang Xiaotian sepenuhnya memahami prasasti langit dan bumi, prasasti itu tiba-tiba akan melepaskan kekuatan sebesar itu. Inilah dahsyatnya kekuatan waktu, teriak seorang tetua dengan nada khawatir. Waktu dapat memperlambat segalanya, bahkan serangan makhluk kuat seperti Dewa Surgawi 10 lapis dapat menjadi lambat. Gunung Sumeru Surgawi pun berguncang, meletus dengan lapisan-lapisan cahaya. Ki langit dan bumi berasal dari setiap ruang di Gunung Surgawi, dengan panik mengalir ke tubuh Yang Xiaotian. Aura Yang Xiaotian, yang awalnya berada di tahap pertengahan lapisan 10 alam suci, semakin lama semakin meroket. Merasakan aura Yang Xiaotian yang meningkat, wajah Zhao Yun berubah, dan dia mengaktifkan sepenuhnya kekuatan surgawinya, menyerang sekali lagi dengan pedang Dewa Matahari menelan dengan tak percaya. Yang Xiaotian, bahkan jika kamu telah memahami prasasti langit dan bumi, kamu tetap akan mati. Saya menolak untuk percaya bahwa kamu bisa melarikan diri dari pegunungan Sumeru. Zhao Yun meraung dengan marah. Sekali lagi, 1 miliar pedang ki menyebar di langit, melesat ke arah Yang Xiaotian. Akan tetapi, ketika miliaran ki pedang membombardir alun-alun tempat prasasti itu berdiri, dipengaruhi oleh kekuatan waktu dari prasasti langit dan bumi, laju pedang itu kembali melambat. Melihat hal itu, Zhao Yun menyerang lagi dengan marah. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyerang, ki pedang dan kekuatannya tidak akan pernah bisa menembus kekuatan waktu dari prasasti langit dan bumi. Kekuatan waktu dari prasasti langit dan bumi ditinggalkan oleh penguasa langit dan bumi, meskipun Zhao Yun kuat, bagaimana mungkin dia bisa mematahkan kekuatan waktu milik penguasa. Belum lagi Zhao Yun, bahkan Yang Mulia Naga Agung, Kaisar Surgawi awal yang agung, Dewa Iblis kuno, atau Raja Yama dari neraka Nether tidak dapat menghancurkannya. Sementara Zhao Yun membombardir dengan ganas, aura Yang Xiaotian terus meningkat, dan akhirnya, tubuhnya bersinar lagi, menerobos ke tahap akhir lapisan 10 Sein Realm. Setelah berhasil menembus tahap akhir lapisan 10 alam suci, buah suci alam semesta primordial ke-12 di dunia laut surgawi terbentuk.
Kekuatan-kekuatan suci alam semesta primordial di sekitar Yang Xiaotian menyapu langit dan bumi, dengan aura yang begitu dahsyat sehingga membuat semua roh surgawi pembangkit tenaga listrik puncak mengubah ekspresi mereka. Melihat Yang Xiaotian berhasil mencapai tahap akhir alam suci lapisan 10, wajah Zhao Yun berubah sehitam air. Dia tidak mengantisipasi bahwa pada akhirnya, usahanya akan gagal dan Yang Xiaotian akan berhasil memahami prasasti langit dan bumi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dia tiba-tiba berbalik ke arah Yang Mulia Pedang Sumeru di ujung pegunungan Sumeru. Jika bukan karena campur tangan Yang Mulia Pedang Sumeru, Yang Xiaotian tidak akan mampu memahami prasasti itu. Dengan murka, Zhao Yun mengayunkan pedang Dewa Matahari menelan ke arah Yang Mulia Pedang Sumeru. Sang pedang Sumeru Yang Mulia terkejut dan buru-buru mundur. Pedang Ki milik Zhao Yun menyapu tempat dia berdiri sebelumnya, membelah puncak gunung menjadi dua bagian hanya dengan sekali sapuan. Pada saat ini, celah spasial tiba-tiba muncul di depan prasasti langit dan bumi, dan kekuatan menelan yang kuat menelan Yang Xiaotian di dalamnya. Yang Xiaotian menghilang di depan semua orang. Bab 649, Warisan Penguasa Langit dan Bumi. Yang Xiaotian ditelan oleh ruang dan, merasa khawatir dalam hatinya, mendapati dirinya di ruang abu-abu dan kabur. Apakah ini awan? Yang Xiaotian menatap awan kelabu di depan matanya dan mengintip ke kejauhan, hanya melihat gugusan pasir waktu yang melayang di depan. Saat melihat pasir waktu, Yang Xiaotian mula-mula terkejut, lalu gembira. Dia teringat bahwa Dewa Pengobatan Kitian pernah berkata bahwa di bagian terdalam Gunung Dewa Sumeru terdapat pasir waktu. Mungkinkah ini bagian terdalam dari Gunung Dewa Sumeru? Kemungkinan besar memang begitu. Dia tidak menyangka bahwa setelah memahami prasasti langit dan bumi, prasasti itu akan membawanya ke bagian terdalam Gunung Suci Sumeru. Ini menghemat banyak tenaganya. Melihat pasir waktu yang melimpah di hadapannya, Yang Xiaotian sangat gembira. Awalnya, dia mengira bahwa meskipun ada pasir waktu di bagian terdalam Gunung Suci Sumeru, tidak mungkin jumlahnya lebih banyak dari yang ada di ruang Sungai Bintang Hutan Takdir. Namun, jumlah pasir waktu di hadapannya tidak hanya lebih banyak dari yang ada di ruang Sungai Bintang, jumlahnya jauh lebih banyak. Jika dia dapat menyempurnakan pasir waktu di sini, tubuh surgawi abadinya akan dapat berkembang secara signifikan. Di tengah kegembiraannya, Yang Xiaotian melangkah maju. Di suatu tempat dalam bayangan, dia melihat sebuah gubuk kayu di depannya. Gubuk itu sederhana dan kuno, tetapi memancarkan kekuatan magis yang membuatnya tidak rusak meski telah bertahun-tahun lamanya. Sebuah pikiran terlintas di benak Yang Xiaotian, dan dia mendekati gubuk itu. Langit dan bumi menjadi satu. Ia melihat plakat kayu tergantung di atas gubuk, dan saat melihat 4 karakter, langit dan bumi menjadi satu, hati Yang Xiaotian bergetar. Seberkas cahaya tampak melintas di benaknya, membawa serta rasa pencerahan yang tiba-tiba. Hal yang paling tidak dapat diprediksi di dunia adalah kekuatan hati. Jika seseorang dapat berkultivasi hingga mencapai titik di mana langit dan bumi menjadi satu, betapa dahsyatnya kekuatan itu. Prasasti langit dan bumi melambangkan kemegahan langit dan bumi, dan kini tentang kesatuan langit dan bumi. Merasakan kekuatan Ki Pedang yang terkandung dalam gagasan langit dan bumi sebagai satu, 15 hati pedang Yang Xiaotian mulai memancarkan semburan aura pedang 9 warna. Ini mencerminkan kekuatan yang terkandung dalam konsep langit dan bumi sebagai satu. Yang Xiaotian memasuki alam tanpa pamrih. Waktu terus berlalu, dan lambat laun kekuatan 15 hati pedang Yang Xiaotian mulai surut, dan akhirnya menghilang. Yang Xiaotian kembali sadar. Sebelumnya, meskipun Yang Xiaotian sudah mulai memahami alam tanpa pamrih, dia baru saja melangkah ke ambangnya. Namun setelah pemahaman ini, alam tanpa pamrihnya akhirnya terbentuk. Sebelumnya, ketika ia memasuki alam tanpa pamrih, ia hanya dapat menyatu dengan beberapa mil langit dan bumi di sekitarnya, hanya memperoleh kekuatan dari beberapa mil langit dan bumi. Namun, sekarang, kekuatan langit dan bumi yang ia peroleh lebih dari 10 kali lipat lebih kuat. Yang Xiaotian berjalan memasuki gubuk kayu. Pondok itu sangat sederhana, hanya berukuran beberapa puluh meter persegi, dengan banyak buku yang tertata rapi. Selain itu, tidak ada yang lain. Yang Xiaotian bingung. Bukankah dikatakan bahwa setelah memahami prasasti langit dan bumi, seseorang dapat menerima warisan penguasa langit dan bumi? Apakah buku-buku ini merupakan warisan sang penguasa langit dan bumi? Dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat dan mulai membolak-balik buku-buku tersebut. Banyak di antara buku-buku ini merupakan rahasia-rahasia penting dari era Desolate. Pada akhirnya,
ia menemukan buku tentang teknik pedang langit dan bumi. Buku teknik pedang langit dan bumi ini merupakan ilmu pedang terkuat milik penguasa langit dan bumi. Teknik pedang langit dan bumi terdiri dari 4 gerakan, 1 adalah kemegahan langit dan bumi, 2 adalah langit dan bumi sebagai satu, 3 adalah langit dan bumi dengan kekuatan yang sama, dan 4 adalah umur panjang langit dan bumi. Yang Xiaotian membacanya dari awal hingga akhir dengan sangat cermat, lalu beralih ke catatan penguasa langit dan bumi. Setelah membaca catatan sang dominator, Yang Xiaotian menyadari bahwa apa yang tertinggal di sini hanyalah setengah dari warisan sang dominator, sedangkan setengahnya lagi berada di Gunung Suci Kunlun dalam benua pedang segudang. Pedang surgawi langit dan bumi berada di puncak Gunung Surgawi Kunlun. Bukan hanya pedang surgawi langit dan bumi, Gunung Surgawi Kunlun juga menyimpan pil surgawi langit dan bumi tingkat surgawi yang ditinggalkannya. Yang Xiaotian terdiam. Tak heran jika ada yang mengatakan bahwa Gunung Suci Kunlun ditinggalkan oleh penguasa langit dan bumi. Menurut catatannya, Gunung Suci Kunlun memang merupakan warisannya. Namun, Gunung Suci adalah sesuatu yang diperolehnya di medan perang yang sunyi. Gunung Suci Kunlun, gumam Yang Xiaotian dalam hati. Tampaknya dia harus kembali ke benua pedang segudang sekali lagi. Namun, Guru Ding sebelumnya telah menyebutkan bahwa jika dia ingin naik ke puncak Gunung Suci Kunlun, tubuh surgawi abadinya harus mencapai alam kesempurnaan. Yang Xiaotian mengumpulkan semua buku dari dalam gubuk kayu ke dalam kuali surgawi naga hijau, lalu melangkah keluar untuk mulai memurnikan pasir waktu di sekelilingnya. Saat memurnikan pasir waktu, Yang Xiaotian tidak lupa menelan buah dewa takdir untuk mengolah teknik naga awal kuno dan seni bela diri surgawi. Waktu berlalu, kekuatan Yang Xiaotian terus meningkat. Sementara itu, di luar Gunung Suci Sumeru, berbagai makhluk kuat telah mengelilinginya. Berita bahwa Yang Xiaotian telah memahami prasasti langit dan bumi telah menyebar luas, menyebabkan kegemparan di antara semua pihak. Semakin banyak makhluk kuat berbondong-bondong ke pegunungan Sumeru, mengakibatkan lautan manusia di Gunung Sumeru Divine. Saat itu, Zhao Ji, kepala keluarga Zhao, dan sejumlah petinggi keluarga Zhao juga telah tiba. Zhao Yun dengan ekspresi muram menatap prasasti langit dan bumi dan berkata kepada Zhao Ji, "Kirim perintah, kejar dan bunuh Yang Mulia Pedang Sumeru. Siapapun yang mempersembahkan kepala pedang Sumeru Yang Mulia akan menerima 1 miliar batu roh kelas atas." Kerumunan itu terkejut, lagi pula, itu adalah 1 miliar batu roh kelas atas, bukan kelas tinggi. "Baik, leluhur," Zhao Ji menurut dengan hormat. Selain itu, tutup semua tempat di sekitar Gunung Dewa Sumeru untuk mencegah Yang Xiaotian melarikan diri. Zhao Yun berkata dengan dingin. Saat Yang Xiaotian muncul, serang dengan kekuatan penuh dan musnahkan dia. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan dia menerobos ke alam roh surgawi. Para elit keluarga Zhao mengakui perintah tersebut dan kemudian menutup Gunung Suci Sumeru, menunggu Yang Xiaotian muncul. Di dalam gunung, berlalunya waktu tidak diperhatikan. Musim berganti dari musim semi ke musim dingin. 1 tahun lagi berlalu. Tanpa sepengetahuannya, Yang Xiaotian telah menghabiskan 1 tahun di ruang terdalam di Gunung Suci Sumeru. Selama tahun itu, dia terus-menerus mengonsumsi buah dewa takdir untuk berkultivasi. Tubuh dewa takdir surga primordialnya akhirnya berhasil mencapai puncak ke-7, hanya setengah langkah lagi untuk mencapai tingkat ke-8. Tubuh surgawi abadinya maju lebih cepat lagi, sudah pada puncak ke-8, hanya setengah langkah dari tingkat ke-9. Pada hari ini, Yang Xiaotian menelan buah dewa takdir lainnya untuk dibudidayakan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Akhirnya, dia membuat terobosan lain, maju ke puncak akhir level ke-10 Sein Realm. Buah suci alam semesta primordial yang ke-13 terkondensasi. Malam itu damai. Sosok itu melesat keluar dari ruang terdalam Gunung Sumeru menuju angkasa, bergerak begitu cepatnya sehingga banyak pembangkit tenaga listrik tingkat pertama alam dewa surgawi mungkin kesulitan melihatnya dengan jelas. Orang yang muncul dari ruang terdalam Gunung Suci Sumeru tidak lain adalah Yang Xiaotian. Setelah menghabiskan lebih dari setahun di ruang terdalam gunung, ia berhasil memurnikan seluruh pasir waktu, dan tubuh surgawi abadinya berhasil menembus hingga tingkat ke-9. Meskipun tubuh dewa takdir surga primordial sedikit lebih lambat, ia juga telah menembus ke tingkat ke-8. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian tiba di alun-alun prasasti langit dan bumi. Karena hari sudah larut malam dan lebih dari setahun telah berlalu sejak Yang Xiaotian memahami prasasti langit dan bumi, tidak banyak orang di sekitar. Keluarga Zhao awalnya menutup Gunung Sumeru,
Tetapi karena tekanan dari berbagai faksi yang kuat, mereka akhirnya mencabut blokade tersebut. Kemudian, ketika Dewa Pengobatan Qitian dan orang-orang kuat Balai Apoteker tiba, Zhao Yun hanya bisa memimpin para elit keluarga Zhao untuk mundur. Oleh karena itu, pada saat ini, tidak ada elit keluarga Zhao yang terlihat di sekitar Gunung Suci Sumeru. Yang Xiao Tian merenung, untuk berhasil melampaui kesengsaraan surgawi alam semesta purba, ia perlu mempercepat pengumpulan 15 pedang surgawi. Selain pedang surgawi langit dan bumi, masih ada 5 lagi yang harus diselesaikan. Selanjutnya, dia berencana memasuki kuil sunyi untuk mengambil pedang Dewa Takdir. Namun, kuil Desolate terletak di area kritis pengadilan surgawi, dijaga oleh banyak makhluk dan prajurit pengadilan surgawi yang kuat. Menyerang masuk tidak mungkin dilakukan, jadi bagaimana dia bisa menemukan jalan masuk ke kuil Desolate? Bab 650, Laut Binatang Surgawi. Yang Xiao Tian berhenti sejenak sebelum terbang kembali ke Aula Apoteker. Raja Surgawi Pedang merupakan pemimpin di antara 10 Raja Surgawi Agung, dan jika dia memberikan persetujuannya, Yang Xiao Tian tentu saja tidak akan menghadapi masalah saat memasuki kuil sunyi. Memiliki hubungan baik dengan Raja Pedang Surgawi, Dewa Pengobatan Qitian adalah seseorang yang terpikir oleh Yang Xiao Tian untuk dimintai bantuan. Pesawat luar angkasa abisal berubah menjadi seberkas cahaya dan melaju kembali ke Aula Apoteker di Sensu. Di pesawat ruang angkasa, Yang Xiao Tian mengeluarkan pedang Dewa Biru dan mulai berlatih teknik pedang Dewa Biru berulang-ulang. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah menguasai teknik pedang Dewa Biru hingga ke puncak penguasaan. Di bawah latihan yang tak tergoyahkan, ki pedang Dewa Biru di sekitar Yang Xiao Tian tumbuh lebih kuat dan lebih menakjubkan. Pedang Dewa Biru Ki berkumpul di sekitar Yang Xiao Tian bagaikan aliran air, terus-menerus menyatu dan bertransformasi. Pedang Dewa Biru Ki menjadi semakin bergairah, seolah-olah ada sesuatu yang akan lahir dari dalamnya. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, akhirnya, dengan suara dengungan, energi pedang Dewa Biru yang luas memadat dan membentuk saripati pedang yang memancarkan cahaya pedang yang luar biasa dan cemerlang. Esensi pedang ini, terbentuk dari kondensasi Azure God Sword Ki, tampilannya mirip dengan pedang Dewa Biru, akan tetapi, esensi pedang ini seluruhnya tersusun dari Azure God Sword Ki, tanpa wujud fisik. Inilah tepatnya niat pedang Dewa Azure. Niat pedang tertinggi pertama akhirnya disempurnakan. Sementara yang lain mungkin bekerja selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan masih gagal memahami niat pedang tertinggi. Yang Xiao Tian, yang telah memahami 15 hati pedang tak terkalahkan, mendapati segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Setelah memahami niat pedang Dewa Azure, Yang Xiao Tian tidak berhenti untuk beristirahat, tetapi terus berlatih teknik pedang penembus surga, berusaha memahami niat pedangnya. Beberapa hari kemudian, ki pedang penembus langit berkumpul kembali. Niat pedang penembus surga telah dikuasai. Setelah ini, Yang Xiao Tian mengeluarkan pedang surgawi bayangan, berlatih seni pedang bayangan, dan berusaha memahami niat pedangnya. Pada saat Yang Xiao Tian kembali ke Aula Apoteker, ia telah menguasai 9 niat pedang tertinggi. Mampu menguasai satu niat pedang tertinggi akan membuat seseorang menjadi jenius yang tak tertandingi di jalur dao pedang. Namun, Yang Xiao Tian telah menguasai 9 seni pedang dan 9 niat pedang tertinggi masing-masing sekaligus. Jika berita bahwa Yang Xiao Tian telah menguasai 9 niat pedang tertinggi sekaligus menyebar, orang bertanya-tanya apa yang akan dirasakan oleh para dewa pedang yang banyak jumlahnya, yang dihormati selama jutaan tahun. Peng Long dan Xie Wuxin, melihat kembalinya Yang Xiao Tian, sangat gembira dan mengucapkan selamat kepadanya. Berita mengenai Yang Xiao Tian memahami prasasti langit dan bumi serta menerima warisan penguasa langit dan bumi telah menjadi pengetahuan umum di benua Tianzong. Yang Xiao Tian bertanya tentang kemajuan kultivasi mereka dan situasi terkini di benua Tianzong. Dengan bantuan ramuan Yang Xiao Tian, kultivasi keduanya, yang sudah berada di puncak tingkat roh surgawi 10, menunjukkan tanda-tanda terobosan ke alam dewa surgawi. Namun, ketika menyangkut situasi di benua Tianzong, baik Peng Long maupun Xie Wuxin tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran di wajah mereka. Kaisar Agung Awal dan Yuan Wei telah menghilang dan tidak terdengar kabarnya, sementara ras kuno seperti klan Iblis Mayat Kuno, Sekte Iblis Dunia Bawah, dan klan Iblis Jeuyu telah menyebabkan kekacauan di seluruh benua Tianzong akhir-akhir ini. Pertama, leluhur Kekaisaran Cahaya Mendalam dan Kekaisaran Linyuan terbunuh, dan kemudian terjadi pembunuhan pemimpin klan ras Dewa Emas Kuno. Dalam 2 tahun terakhir, lebih dari 20 leluhur kekaisaran telah terbunuh,
bersama dengan puluhan pemimpin klan dari ras surgawi kuno dan kuno, beberapa keluarga bahkan dimusnahkan dalam semalam. Peng Long berkata dengan sungguh-sungguh, kekaisaran dan ras dewa ini berpartisipasi dalam pertempuran di kota kaisar surgawi saat itu. Dewa Iblis kuno pernah menyatakan bahwa keluarga manapun yang berani campur tangan akan dimusnahkan seluruhnya. Sekarang, orang-orang di benua Tianzong hidup dalam ketakutan. Xie Wuxin berkata, akhir-akhir ini, keluarga Zhao telah menawarkan hadiah untuk Tuan Muda dan Yang Mulia Pedang Sumeru, yang terus-menerus dikejar oleh keluarga Zhao dan pasukan lainnya. Dikatakan bahwa Guru Suci Hong Feng pernah menyelamatkan Yang Mulia Pedang Sumeru. Yang Xiaotian terkejut. Guru telah menyelamatkan pedang Sumeru yang mulia. Hal ini tidak mengherankan. Tidak heran Yang Mulia Pedang Sumeru mengambil tindakan untuk menghentikan Zhao Yun. Apakah ada berita tentang Senior Chen? Yang Xiaotian bertanya, mengacu pada penatua zaman. Keduanya menggelengkan kepala. Setelah itu, Yang Xiaotian pergi ke Istana Surgawi Dewa Pengobatan Qitian untuk mencari Dewa Pengobatan Qitian. Melihat Yang Xiaotian, Dewa Pengobatan Qitian tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dia tertawa dan berkata, saudara yang telah memahami prasasti langit dan bumi dan menerima warisan penguasa langit dan bumi. Sekarang, banyak orang tidak lagi menyebut saudara yang sebagai alkemis pelindung surgawi. Dia kemudian tertawa dan berkata, banyak orang sekarang menyebut saudara yang sebagai penguasa alam semesta primordial. Penguasa alam semesta primordial. Yang Xiaotian terkejut, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku bahkan bukan roh surgawi sekarang, bagaimana aku bisa disebut penguasa? Dia kemudian berbicara dengan Dewa Pengobatan Qitian tentang masalah kuil Desolate. Setelah mengetahui bahwa Yang Xiaotian ingin memasuki kuil Desolate, Dewa Pengobatan Qitian mengerutkan kening dan berkata, memasuki kuil Desolate itu sulit. Bahkan Raja Pedang Surgawi akan merasa sulit untuk membuat keputusan itu, terutama sekarang karena Kaisar Pemula Agung tidak hadir. Jika Anda ingin masuk, saya khawatir Anda memerlukan persetujuan dari ke-10 Raja Surgawi. Sekalipun 9 Raja Surgawi setuju untuk membiarkan Yang Xiaotian memasuki kuil terpencil, Raja Surgawi Wan tidak mungkin setuju. Dewa Pengobatan Qitian melanjutkan, baru-baru ini, Raja Surgawi Wan bersekutu dengan 3 Raja Surgawi lainnya, mengusulkan untuk mengangkat Tian Junheng sebagai Kaisar Muda, mengklaim bahwa pengadilan surgawi tidak akan tanpa penguasa selama sehari, mengatakan bahwa jika Tian Junheng menjadi Kaisar Muda, itu akan menstabilkan pikiran publik. Hati Yang Xiaotian hancur, menunjuk Tian Junheng sebagai Kaisar Muda. Jika Tian Junheng menjadi Kaisar Muda, maka dia, Yang Xiaotian, tidak akan punya tempat berdiri di benua Tianzong. Bahkan di benua lain, akan sulit baginya untuk menemukan pijakan. Namun, Raja Pedang Surgawi, Raja Surgawi Xiao, dan Raja Surgawi Yan sangat menentangnya, mengatakan mereka harus menunggu Kaisar awal yang agung kembali sebelum membuat keputusan, kata Dewa Pengobatan Qitian. Yang Xiaotian merenung dan bertanya, apakah tidak ada cara lain untuk memasuki kuil Desolate? Kecuali jika kau memiliki pedang surgawi yang sunyi, kata Dewa Pengobatan Qitian. Siapapun yang memegang pedang surgawi yang sunyi dapat dianggap sebagai penerus Kaisar Surgawi yang sunyi dan dapat memasuki kuil yang sunyi. Pedang surgawi yang sunyi. Hati Yang Xiaotian hancur. Apakah dia harus memasuki reruntuhan pedang kuno? Bahkan gurunya, Guru Suci Hong Feng, menghilang tanpa jejak saat memasuki reruntuhan pedang kuno. Dengan kekuatannya saat ini, jika ia memasuki reruntuhan pedang kuno, ia hampir pasti akan mati. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian meninggalkan Istana Surgawi Dewa Pengobatan Qitian. Pedang surgawi yang sunyi, gumamnya. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk menjelajah ke reruntuhan pedang kuno untuk mencari pedang surgawi yang sunyi. Namun dengan kekuatannya saat ini, memasuki reruntuhan pedang kuno berarti kematian yang pasti. Oleh karena itu, ia harus pergi mencari Master Ding di Laut Binatang Surgawi. Jika ia membawa Master Ding bersamanya, memasuki reruntuhan pedang kuno tidak akan menjadi masalah. Terlebih lagi, dia baru saja bertanya kepada Dewa Pengobatan Qitian bahwa ada pedang surgawi binatang surgawi jauh di dalam Laut Binatang Surgawi. Pedang surgawi binatang surgawi merupakan salah satu dari 10 pedang surgawi agung dari benua Tianzong, yang ditempa dari tulang, daging, dan jiwa binatang milik Raja Binatang Surgawi yang terbunuh oleh makhluk yang sangat kuat di era kuno. Akan tetapi, buah Dewa Takdir dan pil pemecah dewa miliknya telah habis digunakan. Sebelum berangkat menuju Laut Binatang Surgawi,
Yang Xiaotian membeli bahan-bahan eliksir yang cukup dari aula apoteker dan menggunakan 4 api surgawi untuk memurnikan sejumlah pil pemecah dewa tingkat surgawi tingkat ketiga, yang kemudian ia berikan pada buah dewa takdir. Setelah semuanya dipersiapkan, Yang Xiaotian berangkat ke Laut Binatang Surgawi bersama Peng Long dan Xie Wuxin. Setelah mencapai Laut Binatang Surgawi, dia mengemudikan pesawat luar angkasa abisal langsung menuju ke kedalaman laut. Dia tidak khawatir tidak menemukan Guru Ding, selama dia berada dalam jarak tertentu, dia bisa merasakan kehadiran Guru Ding. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya baru saja memasuki kedalaman Laut Binatang Surgawi, terdengar suara gemuruh dan lolongan dari jutaan binatang surgawi. Mendengar raungan dahsyat dari jutaan binatang buas, wajah Peng Long berubah drastis, gelombang binatang buas. Jika suatu saat terjadi gelombang binatang buas di Laut Binatang Surgawi, bahkan mereka yang berada di alam dewa surgawi pun bisa tumbang.